Insya Allah kita akan dibimbing oleh Profesor Dr. Hajah Siti Baitul Mukaromah. Titlenya sangat banyak sekali dan bisa saya sebutkan berjejer-jejer titlenya. Ya, beliau adalah seorang profesor yang menekuni dan mempunyai fokus di kesehatan utamanya. Maka dari itu pada hari ini, pagi hari ini kita eh, akan dibina bagaimana sih sehat yang sebenarnya khususnya untuk persiapan haji besok di tahun 2026. Artinya bukan hanya sekedar fisik jasmani, bukan sekedar fisik rohani, melainkan sebuah kesiapan di mana nanti seluruh jamaah ketika sudah masuk ke tanah suci, terutama pada saat musim haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini adalah sebuah fisik yang memang benar-benar jamaah memang harus persiapkan sejak dini. Bukan hanya sekedar jalan kaki yang kita tempuh 20 kilo, 30 kilo, mungkin sampai dengan 50 kilo. Ini adalah sebuah persiapan yang memang benar-benar ekstra Bapak Ibu. Karena pengalaman kami, jalan biasanya kalau kita jalan di Indonesia itu mungkin 2,5 kilo bisa kita tempuh 15 menit ya. Tapi pada saat musim haji, 2,5 kilo itu bisa menjadi setengah jam, bahkan bisa menjadi 1 jam. Bisa 2 sampai 4 kali lipatnya, karena begitu antreannya gitu kan. Nah, nanti eh, Profesor Siti akan menjelaskan bagaimana persiapan terkait kesehatan ya. Itu bisa kita awali mulai hari ini ya. Mulai hari ini bukan hanya untuk hajian juga, melainkan untuk kebugaran kita sehari-hari, ya. Karena kesehatan pun juga penting, yang perlu kita siapkan sejak dini. Baik, kita perkenalkan, silakan Prof untuk bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat Pak Arief, mohon izin ya Pak, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan di dalam segala hal, sehingga di kesempatan yang adem-adem ya, kalau di Semarang ini agak adem cuacanya, jadi masih bisa bersilaturahim meskipun melalui platform Zoom meeting. Sebelumnya saya mohon izin untuk menampilkan PowerPoint saya. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang dari Semarang kita bisa menyapa lewat darat gitu ya. Kalau pas ketemu, nama saya Siti Baitul Mukaromah. Qadarullah sampai hari ini masih diizinkan sama Allah untuk mengabdi di Universitas Negeri Semarang. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin sedikit berbagi dari pengalaman dan juga kondisi di lapangan yang saya temui gitu ya, dan juga Bapak Ibu mungkin juga pernah mengalami terkait bagaimana sih persiapan hajinya gitu nggih. Mungkin mohon izin dulu, saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita belajar bersama gitu ya. Mungkin ada hal yang saya tidak tahu, nanti kita bisa share bersama. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah sering ya melakukan olahraga, kemudian membatasi konsumsi makan begitu ya. Jadi sudah sedemikian bagusnya. Tapi memang di dalam perjalanan cinta ini tidak hanya butuh kesiapan mental, tapi juga kesiapan fisik gitu ya. Dimana kalau kita flashback sebelumnya, di mundur di tahun-tahun sebelumnya, bahwa di Indonesia itu memang cukup tinggi terkait dengan kejadian penyakit tidak menular, terutama beberapa hal yang sangat dekat tapi tidak pernah kita sadari gitu ya. Bagaimana kelebihan berat badan, kemudian kurang makanan yang berkualitas gitu ya, sehingga resiko-resiko itu semakin mendekat ke kita. Di mana pada tahun 2023 kelebihan berat badan ini menjadi salah satu prediksi resiko terjadinya beberapa penyakit tidak menular.
terutama pada usia 18 tahun, di mana kalau syarat haji itu rata-rata atau minimalnya adalah 18 tahun sudah boleh ya Pak Arif ya. Nah, kenapa bukannya tidak tahu begitu ya? Mungkin eh, kurang kurang mengerti bahwa ini penting, ini tidak, ini perlu, ini tidak begitu. Dari referensi ini memang dari Kemenkes dan beberapa literatur penelitian sebelumnya ternyata memang literasi gizi yang kurang, kemudian akses pada makanan yang mengandung nutrisi yang bagus. Kemudian gaya hidup, kalau gaya hidup ini memang perlu dibangun ya, tidak bisa serta-merta otomatis, tapi perlu dibangun dan juga beberapa hal yang sedikit berkontribusi adalah bagaimana perekonomian dari masing-masing begitu. Gambaran 4 tahun terakhir dari tahun 2022 sampai 2025 ini memang cukup memprihatinkan gitu ya, di mana data yang kami peroleh terutama para calon jamaah haji yang sudah melakukan tes kesehatan, di situ ditemukan memiliki resiko yang cukup tinggi di dalam eh, sistem metaboliknya, atau di sini yang lebih dominan adalah DM dan juga hipertensi, di mana pada tahun 2025 itu 20-30% jamaah ini beresiko terjadinya hipertensi dan juga diabetes. Sementara faktornya apa sih yang bisa memicu gitu ya? Terutama kegemukan, kemudian lingkar perutnya itu lebih daripada rata-rata ya. Kalau masih melihat uang di bawah itu berarti masih bagus, tapi belum tentu bahwa obesitas sentral ini terkontrol begitu. Nah, Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan di sini bahwa terkait dengan berapa banyak sih jamaah haji Indonesia itu gitu ya. Ini dari tahun ke tahun memang cukup tinggi, tetapi di dalam kategori jenis kelaminnya lebih banyak wanita gitu ya. 54% itu jamaah wanita, kemudian jamaah prianya 46. Artinya apa? Di sini bagi bapak-bapak mempunyai peran ganda bagaimana eh, lebih siaga gitu ya nantinya di lapangan untuk membantu jamaah yang perempuan atau yang wanita. Dan berdasarkan resikonya, sebenarnya kalau dari resiko tidak terlalu tinggi perbedaannya ya. Karena 12% bedanya antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai resiko tinggi. Nah, kenapa sih ide dari tim Akademi Haji Indonesia ini perlu adanya pendekatan secara lebih dini terkait dengan peningkatan kebugaran jasmani para jamaah haji gitu ya. Karena memang angka kematian jamaah haji Indonesia cukup tinggi dari tahun 2022. Tahun 2021 kan tidak ada haji ya karena COVID. Tapi di tahun 2022 sejumlah 90 orang dan tahun 2023 773 orang, ini cukup tinggi. Serta tahun 2024 di angka 461. eh Pada tahun 2023 dan 2024 ini memang cukup tinggi dikarenakan suhunya yang sangat ekstrim. Bahkan saya pribadi, di sini ada Bu Nanin, ada Pak Arif gitu ya. Di tahun 2024 tuh benar-benar yang Masya Allah sajiannya benar-benar nikmat begitu ya. Jadi apapun ya Allah kasih itu dan itu yang paling indah buat kami saat itu gitu ya. Dan itu memang cuacanya cukup ekstrim karena saya membawa handuk kecil, kemudian saya basahi air, saya taruh di kepala saya, di atas topi saya. Itu dalam waktu 5 menit sudah kering kembali gitu ya. Jadi sering-sering membasahi, kemudian kita taruh di kepala kita gitu ya, supaya agak adem, tidak langsung kepala gitu ya. Dan itu cukup mengasihkan dan menyenangkan, sehingga perlu diulang kembali. Ya. Resiko kematiannya dan beberapa keluhan Bapak Ibu semua. Sebenarnya keluhan ini sudah kita cegah ya sehari-hari, bahkan sudah kita lakukan gitu ya. Tapi bagaimana sih kalau kita mempersiapkan untuk perjalanan haji kita gitu ya. Banyak sekali yang sering terjadi karena perubahan cuaca yang ekstrim atau perubahan cuaca yang cukup signifikan antara di Indonesia dengan di Saudi sana.
Sehingga beberapa hal yang sering terjadi adalah dehidrasi gitu ya. Dehidrasi jangan sampai menunggu haus untuk minum. Karena memang kondisi panas, kondisi dingin, tubuh kita tetap melakukan yang namanya evaporasi. Jadi ada pengeluaran cairan. Bahkan kita duduk pagi ini berbicara pun tetap ada pengeluaran gitu ya. Jadi suara kita gitu ya itu tetap keluar. Kemudian pusing, lemas, kelelahan, kalau debunya cukup tinggi karena panas maka infeksi saluran pencernaan juga bisa gitu ya. Saluran nafas juga bisa sehingga sering diawali dengan batuk-batuk, kemudian radang dan disertai dengan demam. Ini terjadi gitu ya. Pada saat kami yang 2004 lalu juga masuk Madinah sudah beberapa jamaah sudah mengalami batuk, pilek gitu ya, bahkan juga radang dan demam. Kemudian nyeri otot yang tanpa disadari gitu ya, nyeri sendi, nyeri otot karena tidak terbiasa jalan gitu ya. Jadi di rumah kalau mau ke pasar, naik motor, naik mobil gitu nggih di sana boleh, tapi kan tidak beda ya gitu, tidak bisa. Kita lebih banyak menggunakan aktivitas berjalan kaki. Sehingga apa risikonya? Kalau tidak siap atau tidak dipersiapkan dari awal, maka bisa lecet, kemudian beresiko bengkak dan sebagainya, dan perlu waktu untuk recovery atau kembali ke posisi normal kembali. Kemudian tekanan darah tidak stabil. Ya, ini kalau sudah bahagia sepertinya hal ini bisa lewat gitu ya. Nggak stres, udah seneng, Masya Allah gitu ya. Wah, pokoknya dilakukan dengan bahagia gitu ya. Dan tanda-tanda yang kecil, yang sering kita sadari adalah kadang bibir tuh mulai kering, mulai pecah-pecah gitu ya. Kemudian air pipisnya biasanya lebih sedikit, kemudian tidak jernih gitu ya, atau keruh warnanya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai hari ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, mulai dicek gitu ya, urinnya seperti apa, warnanya bagaimana, banyak atau sedikit, ya itu adalah indikator warning di dalam tubuh kita. Kemudian pusing, mual gitu ya, jantung berdebar ini banyak faktor yang berpengaruh ya. Kemudian kram otot. Kram otot itu biasanya kram di kaki, di betis gitu ya. Kemudian di jari-jari kaki itu juga sering terjadi. Sehingga risikonya kalau sudah di sana ya kita harus lapor ke petugas kesehatan. Nah, solusinya seperti apa? Yang sering kita alami, kita akan menggunakan alas kaki yang nyaman. Ini bisa dimulai dari sekarang, Bapak Ibu. Jadi menggunakan kaos kaki yang nyaman yang akan dipakai gitu ya, atau sejenisnya yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya biasa menggunakan pakai alas kaki A, gunakanlah A. Tinggal nanti beli yang baru gitu ya. Kalau mau pakai yang baru, maka sudah nyaman dengan produk itu. Kemudian membawa payung atau menggunakan topi, ya ibu-ibu nanti pasti menggunakan topi. Istirahat yang cukup diimbangi dengan konsumsi air dan elektrolit yang sesuai gitu ya. Jadi kalau intensitas atau aktivitasnya banyak, minumnya harus juga banyak. Dan yang terakhir adalah bagaimana teman-teman atau Bapak Ibu ini melakukan olahraga. Olahraga dengan aktivitas fisik itu beda nggih. Kalau aktivitas fisik kita melakukan kegiatan sehari-hari seperti nyuci, naik turun tangga gitu ya. Bahkan jalan kaki pun itu merupakan aktivitas fisik. Karena apa? Aktivitas fisiknya saya berjalan dari rumah ke pasar gitu ya. Tapi kalau sudah olahraga, meskipun sama-sama saya dari rumah ke pasar gitu ya, yang biasanya dalam ditempuh dalam waktu 30 menit, maka kita sudah bisa menghitung hari ini 30 menit, besok saya 25 menit, besok saya 20 menit gitu ya. Ada progres, ada yang ditarget gitu ya, waktunya menjadi lebih cepat gitu. Nah, ini perkiraan di tahun 2026 Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi tadi saya sempat diskusi dengan Pak Arief gitu ya terkait dengan perubahan cuaca. Alhamdulillahnya ini pas di pergeseran musim ya dari musim panas menjadi musim semi, tapi belum berarti atau tidak berarti ketika musim semi itu kita tidak perlu mempersiapkan
kondisi fisik kita gitu ya. Tetap harus dipersiapkan semaksimal mungkin karena di sana itu suhunya atau kelembabannya berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia begitu musim panas kayaknya panas banget gitu ya. Musim dingin dingin, kalau malam dingin banget gitu ya. Sehingga ini perlu diantisipasi juga oleh teman-teman yang satu misalnya punya alergi terhadap dingin gitu ya. Yang kedua, perlengkapan perbekalan pribadi apa yang biasa dipakai dan juga perlu diadaptasikan pada suhu-suhu yang biasanya akan kita datengin. Kalau misalnya di musim panas ya kita akan mencoba gitu ya, latihan jalan pada jam-jam panas gitu ya. Kemudian pada dingin, kalau dingin mungkin di Indonesia lebih enak after subuh gitu ya. Kita coba jalan kaki berapa kilo, berapa jam begitu. Sehingga apa diharapkan tetap kondisi tubuh itu harus dijaga, harus dimaksimalkan sehingga pada saat nanti Bapak Ibu berada pada puncak haji, kondisinya sudah benar-benar 1000% siap. Gitu. Izin Pak Arief, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh konfirmasi nggih, Baik, baik Prof. Siap. supaya saya nggak laju kereta api. Gitu. Ji, siap. Nggih, terima kasih Pak Arief. Nggih, Bapak Ibu, kalau saya pribadi ketika dipanggil, waktu dapat panggilannya cukup mendadak karena hanya 12 hari, tanggal 29 April ditelepon, tanggal 13 itu harus berangkat gitu bersama dengan Pak Arief juga. Dan mepet sekali Bapak Ibu. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu itu ya, mempersiapkan fisik itu kayaknya, aduh, nggak mungkin gitu ya. Karena 12 hari itu kita bisa apa gitu ya. Kemudian mepet banget, harus menyiapkan perintilan-perintilan gitu ya. Kalau perempuan kan pasti dengan perintilannya yang banyak. Kemudian harus disiapkan juga administrasi dan macam-macamnya. Sehingga dalam kurun waktu 2 minggu itu saya sempat, Pak Arief saya nggak berangkat ya gitu. Jadi galaunya tuh ya tidak gitu ya. Sehingga ini kan panggilan ya dan gitu. Panggilan Allah itu kan tidak mungkin tidak mesti 2 kali, pasti panggilan sekali gitu. Sehingga itulah Pak Arief, Bismillah gitu saya bilang gitu ya. Dengan kondisi yang begini-begini, gitu, saya sampaikan ke Pak Arief waktu itu, ya wes Bu, Bismillah berangkat aja gitu ya. Jadi karena sudah dimantapkan oleh teman-teman di manasik itu, panggilan itu panggilan benar-benar panggilannya yang maha kuasa, yang punya hidup, yang punya kita, yang punya segalanya gitu ya. Sehingga harus diterima dengan cinta, dengan suka, dengan bahagia gitu. Jadi kalau saya menamakan perjalanan haji 2024 itu adalah perjalanan cinta saya gitu ya, menghadap Sang Halik gitu ya. Jadi dipanggil dengan segala apa yang akan Allah kasih dan nggak ada bayangan apapun, Bapak Ibu. Meskipun bolak-balik nih saya umroh itu mau musim dingin, mau musim panas, alhamdulillah pernah gitu sehingga ada bayangannya hanya oh kalau musim dingin kayak gitu, musim panas kayak gitu gitu ya. Sudah dengan kemantapan hati yang berarti ini musim panas, harus siap apa sampai lotion dan macam-macamnya begitu. Jadi bener-bener yang nggak bisa ngomong lah gitu ya sampai sana. Karena apa? Ternyata setelah kembali gitu ya dari ibadah haji itu baru ngerasain, ya Allah, ternyata kalau kita tidak dikuatkan, tidak dimampukan, tidak diizinkan, mungkin tidak akan selesai gitu ya. Karena benar-benar tidak hanya psikis kita yang disiapkan, tapi diuji juga fisik kita di sana seperti apa gitu ya. Di dalam slide, dalam informasi, dalam penunjuk jalan ketika kita sampai di Arafah, Muzdalifah Arafah 14 kilo lagi, 16 kilo lagi. Itu hitungan angka Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi hanya angka, tapi faktanya bahwa kita bisa lebih dari itu. Mungkin 90-85 kilo yang harus kita tempuh dalam waktu puncak hajinya gitu ya. Dan di sini benar-benar perlu disiapkan fisik yang prima, aktivitas fisik yang cukup berat. Kita harus jalan kaki bagi teman-teman yang jalan. Tadi kalau informasi awal dari Pak Arief sudah disampaikan, ada yang menggunakan kereta, ada yang menggunakan bis gitu ya. Qadarullah yang saya terima adalah jalan kaki, Bapak Ibu teman-teman. Jadi Masya Allah, tabarakallah, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua,
untuk menjadikan tubuh kita menjadi lebih siap gitu ya, lebih bugar gitu ya, sehat gitu. Kalau saya mengatakan bugar itu pasti sehat, tapi kalau sehat belum tentu bugar, gitu. Nanti ada di slide berikutnya. Sehingga perlu disiapkan dari sekarang pengaturan makannya itu apa saja. Kemudian aktivitas olahraganya itu apa saja gitu ya. Harus seberapa banyak, harus seperti apa. Nah, di dalam mempersiapkan perjalanan cinta ini memang benar-benar kita harus melepaskan semuanya, harus benar-benar siap dengan segala sesuatunya, dan ya Allah saya menerima. Karena ini adalah bekal dan yang harus kita jalani, begitu. Ini yang menjadi pertanyaan kenapa harus tes kesehatan gitu ya. Dan tahun ini pemerintah Saudi cukup ketat, jadi hanya jamaah yang benar-benar dinyatakan sehat dari negaranya yang bisa menjalankan ibadah haji. Regulasi itu mungkin sudah Bapak Ibu terima ya, karena sudah akan berangkat sehingga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari pemeriksaan kesehatannya dan juga prevensi atau pencegahannya seperti apa. Karena memang eh, cukup tinggi gitu ya. Perlu kita tahu kondisi kita itu seperti apa pada posisi yang mana gitu. Sehingga kesehatan ini perlu dilakukan secara periodik. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan secara 6 bulan sekali pemeriksaan rutin, bagus gitu ya. Tapi kalau yang belum, masih ada beberapa bulan untuk mempersiapkan diri, di mana tujuannya adalah untuk mendeteksi masalah kesehatan. Masing-masing orang berbeda, treatmentnya juga akan berbeda, tergantung dari hasil pemeriksaannya bagaimana. Yang kedua, memang sudah ditetapkan baik dari pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia, dasar kesehatan haji gitu ya. Dan biasanya di rumah sakit rujukan yang dipakai oleh pemerintah atau oleh pihak biro gitu ya. Dan juga sebagai dasar perlindungan kesehatan, kita sudah bisa mengantisipasi nih kalau nanti ternyata di sana pada saat haji kok saya mengalami itu gitu ya. Tapi bismillah gitu ya. Saya pada saat mau berangkat memang menyiapkan ada 2 box obat-obatan gitu. Saya hanya bilang, ya Allah, jadikan obat ini hanya menemani saya. Menemani ya, jadi tidak dimakan gitu. Kemudian sebagai dasar penerapan rukhsah gitu ya. Jadi hmm, saya mampunya di mana sih? Saya mampunya seberapa gitu ya. Jadi kita sudah bisa mengatur kesiapan baik fisik maupun mental di dalam menyiapkan perjalanan cinta kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai database. Jadi data-data awal tadi yang saya sampaikan adalah gambaran gitu ya, gambaran bagaimana sih perubahan dari tahun ke tahun terkait dengan kondisi jamaah haji di Indonesia. Harapannya sih setiap tahun bisa turun gitu ya, karena sudah ada beberapa terobosan awal gitu ya, supaya kondisi jamaah haji Indonesia itu berangkat 100 ya pulang 100 itu. Dan juga database ini menjadi dasar kita laporan ke embarkasi atau ke pihak kesehatan yang ada di Saudi Arabia bahwa data itu sudah sesuai dari pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan dari rumah sakit yang kita lakukan. Nih, ini sebenarnya sih di awal ya udah kita diskusikan bahwa perlu disiapkan untuk menghadapi cuaca panas karena kondisi waktu itu panas, sekarang lebih ke musim dingin gitu ya, sehingga apa saja yang perlu disiapkan untuk antisipasi lebih dini. Kemudian aktivitas fisik nih yang nanti akan kita lakukan, kita jalankan, itu kan adalah perjalanan dari Arafah menuju ke Mina, sorry, dari Mina ke Arafah gitu ya, kemudian dari Arafah nanti ke Musdalifah, demikian juga balik lagi ke Mina dan juga nanti sampai ke tawaf terakhir gitu ya sebelum kepulangan. Kemudian mengurangi beberapa resiko kecil dan besar gitu ya dari mulai dehidrasi ini yang sebenarnya kalau dehidrasi adalah coding awal Bapak Ibu teman-teman di mana tubuh kita membutuhkan asupan minum gitu ya. Kemudian kelelahan dan juga heat stroke kalau kondisi panas. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar terkait bagaimana haji syar'i gitu ya.
Jadi kondisi kita sehat, gitu ya, handal, aman, bugar, dan istiqoah. Kejadian di Indonesia, gitu kan, saya mendaftar reguler 2015. Sampai tahun ini belum ada panggilan. Berarti kemungkinan saya akan berangkat tahun 2030-an, begitu nggih. Jadi kita bisa mempersiapkan awal. Tapi kan justru di Indonesia itu panggilan haji kalau tidak salah ini persis dari waktunya mepet, teman. Dalam kurun waktu 6 bulan gitu, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita persiapkan begitu ya? Kalau secara mental, secara psikologis, mungkin Bapak Ibu sudah sangat siap karena saya menunggu sudah berpuluh-puluh tahun, sudah eh 5, 10 gitu ya. Mungkin ada yang 20 tahun sudah menunggu terlalu lama sehingga ketika Bapak Ibu tahun ini berangkat ya itu sudah Masya Allah senengnya gitu ya. Mungkin hormon endorfinnya kita sudah naik eh, berapa ribu lipat gitu ya. Karena saking senengnya gitu ya. Sehingga persiapan-persiapan sudah disiapkan gitu ya. Nah, di sini kalau eh bagaimana kalau kita tinggal 6 bulan Bu, 4 bulan Bu, kan mepet banget ya gitu. Bisa kok itu ya, bisa. Bismillah gitu ya, kita niatkan bahwa bisa gitu. Pada bulan pertama, kita sudah tahu nih diukur dulu kondisi fisik kita seperti apa dan bagaimana. Kalau Bapak Ibu yang tidak pernah sama sekali melakukan latihan olahraga, perlu disusun program latihannya. Usianya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, itu ditulis manual, enggak apa-apa Pak Ibu. Kemudian kita menghitung denyut nadi maksimalnya berapa gitu ya, dikurangi dengan usia. Sehingga target latihannya saya harus berapa menit nih, denyut nadi saya harus berapa gitu ya, beat per menitnya. Nanti kita bisa cek sama-sama gitu ya. Nah, kalau sudah, saya harus makan apa untuk mendukung tubuh saya tetap sehat, tetap nyaman, tidak mudah capek dan sebagainya. Lalu dibuatlah latihan. Nah, pada bulan kedua ini program latihannya terstruktur. Saya bilang terstruktur nggih. Jadi kalau ibu-ibu misalnya Bapak Ibu punya waktu hanya 4 bulan saja, maka bulan kedua sudah bisa berhitung kalau minggu ini saya jalan 20 kilo. Kalau belum pernah sama sekali jalan gitu ya, harus diukur sekilo dulu lah, 2 kilo, 3 kilo gitu ya, sampai bertambah sampai akhirnya bisa puluhan kilo. Diskusi pagi saya tadi ketika bertemu dengan Pak Arif, saya hanya menanyakan, Pak Arif sehat? Iya. Sudah berapa kilo Pak hari ini? Berapa kilo itu jalannya, nggih, Bapak Ibu? Karena apa? Memang eh, menjadi rutinitas, menjadi sarapan pagi itu adalah jalan pagi sangat bagus gitu ya. Dan kadang saya japri Pak Arif ada plan jalan nggak? Berapa kilo gitu ya. Kadang saya jalan dari rumah, nanti Pak Arif ketemu nggih di sini sarapan. Sarapannya nasi ayam, sarapannya apa gitu ya. Itu sebenarnya reward aja gitu ya. Tidak apa ya gitu ya. Seminggu tadi saya 20 atau 30 kilo akan dibagi menjadi 7 hari. 7 hari kan nggak mungkin nih setiap hari gitu ya. Jadi diukur, oh hari Senin saya berapa kilo. Nanti hari Rabu saya berapa kilo. Kemudian Senin, Rabu, Jumat misalnya. Oke lah. Terus hari Sabtu Minggunya ngapain Bu? Boleh Bu kalau suka berenang, berenang. Kalau suka bersepeda, boleh bersepeda. Gitu ya. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu ini punya target berapa kilo yang harus diselesaikan. Kemudian bulan ketiga, kita sudah lihat nih minggu pertama kondisi tubuh kita gimana nih, denyut jantung kita seperti apa. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai pada masuk minggu ke bulan keempat. Evaluasi rekomendasi ini sebenarnya kita boleh latihan dengan menu yang sama, 1 minggu 20 kilo, atau misalnya diganti dengan latihan yang lain. Tidak harus lari, misalnya berenang. Berarti parameternya adalah waktu. Saya berenang berapa menit, kemudian nadi saya berapa beat per menitnya, gitu ya. Itu boleh. Jadi kolaborasi atau kombinasi latihannya boleh dilakukan. Nih, tadi yang saya matur di awal bahwa orang sehat itu
belum tentu bugar. Tapi kalau orang bugar, dipastikan sehat insya Allah gitu ya. Karena apa? Kalau kita berbicara masalah sehat, maka ini kondisi seseorang di mana baik dari fisik, mental maupun sosialnya ini sehat ya. Sehat fisik jelas fungsi pendengaran kita dengan baik, kemudian fungsi apa penglihatan kita dengan baik gitu ya, masih berfungsi dengan baik. Kemudian kesehatan mental, jelas nih. Berpikir positif, saya mau ketemu Allah, ya Allah, saya mau ke sana, saya mau minta maaf, saya mau itu sudah di dalam list. Saya masih ingat Ustadz Usep Batur Zaman memberikan tulis, 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 tulis. Jadi ada ribuan. Jadi setiap hari itu nulis apa aja ditulis. Tulis maunya apa. Ya Allah mau apa ditulis. Jadi runut banyak tulisannya dulu ya. Kemudian bagaimana mengelola stres, emosionalnya gitu ya. Kesehatan sosial bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana di lingkungan kita gitu ya. Dan yang terakhir spiritual, bagaimana kita dengan keyakinan kita, dengan ketenangan batin kita itu yang akan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara masalah bugar, ini yang tadi saya matur ke Bapak Ibu bahwa kalau orang bugar itu insya Allah ya di dalamnya sudah sehat. Karena apa? Kalau kita bugar ini mau jalan, pagi jalan, kemudian nanti siang ke kantor, sorenya saya masih harus olahraga lagi misalnya dengan teman-teman Pilates, dengan teman-teman Zumba gitu ya. Itu tidak merasakan capek yang berlebihan. Capek yang berlebihan itu begini Bapak Ibu. Saya tadi pagi jogging, antar jemput anak sekolah, kemudian saya ke kantor gitu ya. Terus sorenya saya capek banget itu. Capeknya kok 1, 2, 3 hari nggak hilang-hilang gitu ya. Berarti ini badan ibu, bapak ibu itu belum dalam kondisi yang bugar. Karena apa? Sistem pulih asalnya atau recovery ke- pegel-pegelnya, capeknya, hilangnya itu lama gitu ya. Jadi kalau 1, 2, 3 jam wajar. 1 hari oke lah. Namanya DOM, Delay Onset Muscle Soreness ya. Jadi itu delaynya 1 hari lah oke gitu ya. Karena butuh recovery. Tapi kalau sampai 3, 4 hari maka itu perlu dicek kenapa ya. Apakah saya nggak pemanasan? Apa saya kurang minum? Apa saya makannya kurang gitu ya. Kurang banyak atau kurang gizi itu juga beda gitu ya. Sehingga lelahnya tuh berlebihan. Jadi kalau mau aktivitas apa lagi gitu udah aduh males, capek gitu ya. Dan itu kadang muncul juga gitu ya karena tubuh kita memang tidak dalam kondisi yang bugar. Nih, Bapak Ibu mungkin sudah dilakukan nggih keberangkatan 3 bulan atau 6 bulan. Kalau 6 bulan cukup jauh sih ya karena memang kalau pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali yang reguler gitu. Tapi kalau ini keberangkatan haji mungkin kalau bulan April maka hitung mundur adalah Maret, Februari, Januari. Ini berarti Januari. Mestinya Bapak Ibu yang mau berangkat di tahun ini sudah melakukan pemeriksaan fisik ini nggih. Bagaimana kondisi tubuhnya, rekam jantung, daya tahan parunya, kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Ini saya coding gula darah, kolesterol, asam urat. Karena tiga resiko ini yang sangat berpengaruh ya, teman-teman Bapak Ibu. Kalau kolesterolnya tinggi, biasanya kemang-kemang, pegel-pegel gitu ya. Kemudian ini asam urat Bapak Ibu. Asam urat itu kadang sampai bengkak dan menyebabkan si pasien ini tidak bisa jalan kaki atau tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Ini kan cukup riskan gitu kalau kita mau tidak haji gitu harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Jadi kalau sudah terdeteksi gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi gitu kan, kadang wow gitu ya. Tapi jangan takut, tetap kita bisa atur bagaimana kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat ini kita kendalikan. Harapannya adalah pada saat hajian nanti semuanya dalam kondisi aman dan baik-baik saja, tidak protes ke tubuh kita, gitu ya. Nah, kemudian latihan apa sih teman-teman yang perlu dilakukan gitu ya? Tentunya latihan-latihan yang tujuannya adalah satu, bagaimana kita memperbaiki daya tahan jantung dan paru.
Bisa dengan jalan kaki, bisa dengan berenang, bisa dengan bersepeda, bisa dengan yoga, dengan pilates, dengan zumba. Banyak sekali pilihannya untuk melatih daya tahan aerobik kita. Kemudian latihan kekuatan dan daya otot. Nah, lebih banyak ke tungkai dan lengan. Sebenarnya ketika kita melakukan latihan otot atau latihan beban untuk otot tungkai maupun otot lengan itu otomatis bagian tubuh kita itu juga sudah terlatih. Kita membawa misalnya pakai latihan, oke. Misalnya kita latihan beban ini menggunakan air minum yang diisi air gitu ya. Botol botol minum diisi air maksudnya. Ini juga sudah ada 0,5 kilogram nih. Kalau kita pakai buat latihan beban ini juga bisa. Jadi mulai dari yang paling ringan. Kemudian latihan kelenturan. Beberapa waktu lalu saya sempat mengirimkan contoh-contoh video. Harapan kami Bapak Ibu sudah melihat-lihat minimal. Kemudian, oh mengko latihannya gini ya, nanti latihan seperti ini ya gitu ya. Meskipun baru di dalam angan-angan itu nggak apa-apa. Karena sudah punya gambaran, minimal sudah membayangkan, oh latihanku begini gitu ya. Jadi sudah ada gambaran. Kemudian latihan keseimbangan. Karena keseimbangan ini nanti kita bawa beban. Kalau kemarin kami jalan kaki, harus membawa 7 botol air minum, yang itu kemasannya 600 mililiter, maka berat ya 6 kali 7 gitu ya. Minimal 3-4 kilo lah, itu baru air minum. Belum dengan snack, makan, dan juga cemilan yang harus kita bawa gitu ya. Ada juga baju ganti yang harus kita siapkan. Sehingga harus seimbang badan kita gimana ngaturnya gitu ya. Gimana cara latihannya nanti kita bisa sama-sama. Nah, teman-teman semua mungkin ini lebih banyak ke apa ya? Contoh ya gitu ya kalau kita melakukan latihan olahraga itu apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Yang pertama, risiko komplikasinya turun, memperbaiki tekanan darah. Jadi kalau Bapak Ibu punya alatnya di rumah itu bisa dimonitor gitu ya. Berapa sih tensi saya gitu ya. Bisa memperbaiki gula darah gitu ya. Kemudian bisa memperbaiki sirkulasi darah, terutama latihan berat latihannya itu bisa menurunkan berat badan. Tapi ada loh di lapangan yang, Bu, saya sudah latihan 3 bulan, tapi nggak kurus-kurus, malah tambah gede. Yang gede itu apanya, Pak? Bu, gitu kan. Ternyata kan kalau kita latihan itu yang terbakar pertama adalah lemaknya, ya. Jadi rongga-rongga yang tadi isinya lemak, kalau kita latihan olahraga itu, rongga ini menjadi terbakar lemaknya. Nah, terbakar ini kemudian kalau kita latihannya ditambah lagi, ada latihan beban, maka ada yang namanya massa otot. Massa otot ini dia akan bertambah sehingga yang tadinya rongga-rongga isi lemak itu akan ditutup oleh sel-sel otot kita. Jadi akan massa ototnya kita akan bertambah begitu ya. Di sini bisa meningkatkan energi dan juga strength kita, daya tahan kita sudah bisa naik. Seberapa banyak ya, Bu? Gitu ya. Kalau latihan aerobik, maka minimalnya adalah 45 sebenarnya. Tapi kalau yang belum pernah terlatih, belum pernah latihan sama sekali, mulai dari 20 menit, 30 menit itu boleh. Begitu sudah, aduh ngos-ngosan, napasku mau habis gitu ya. Stop dulu, recovery, istirahat dulu, boleh minum sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian lanjut lagi, jadi tidak terus berhenti stop, tapi pelan lagi, turun dulu. Turun lagi lebih rendah sampai bisa maksimal gitu ya. Kalau yang udah terbiasa seperti Pak Arief mungkin boleh 20 kilo udah jalan ya. Tapi tetap harus dihitung ya berapa berapa langkah, kemudian berapa menit gitu ya. Jarak tempuh itu bisa dimodifikasi. Saya hari ini 10 kilo aja. Besok 10 kilo lebih 500 meter boleh gitu ya. Tapi ada progresnya. Kemudian dilakukan berapa kali dalam seminggu? Boleh 3 kali dalam seminggu. Dan boleh daily, kalau saya bilang one day rest, one day exercise. Jadi kalau misalnya hari Senin latihan, Selasanya off, Rabunya latihan, Kamisnya off, gitu ya. Berarti Jumatnya latihan, Sabtunya off, berikut berikut terus diatur. Kemudian jenis latihannya juga boleh.
Hari Senin saya mau jalan. Selasa off, Rabu saya mau yoga, mau senam gitu ya. Nanti Kamisnya off, Jumatnya saya mau berenang, boleh. Saya mau bersepeda, boleh. Jadi boleh one day rest, one day exercise. Karena ACSM itu memberikan rekomendasi latihan minimal 30 menit setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu ke pasar jaraknya 1 kilo apa 2 kilo dengan jalan kaki, maka itu sudah bisa disebut latihan kalau waktunya lebih cepat gitu ya. Jadi diatur. Kalau 2 kilo saya harus berapa, berarti langkah saya harus berapa gitu. Kemudian tentunya latihannya harus terstruktur yang tadi saya sampaikan, saya matur di awal bahwa latihannya harus terstruktur. Berarti ada aturan mainnya gitu ya. Dilakukan dengan cara yang baik. Jadi sebelum berangkat pemanasan dulu, stretching dulu, eh, tungkai kita gitu ya, tangan, bahu semua gitu ya bisa di stretch lebih awal supaya tubuh kita benar-benar siap untuk aktivitas. Dilakukan dengan hati-hati, tidak langsung ditarik seret gitu ya, tidak, tapi pelan-pelan dulu dihitung 1, 2, 3 sampai 8 gitu ya. Diulang-ulang sampai benar-benar merasa sudah nyaman, sudah enak gitu ya, baru kita jalan. Peningkatan intensitas dan waktu latihan secara bertahap. Sudah saya singgung tadi di awal nih. Jadi harus bertahap dari mulai 5 menit gitu ya, kemudian 10 menit, naik, 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 naik gitu. Jadi semakin bertambah. Ini Bapak Ibu, kalau teman-teman ya bisa lihat memang di sini cukup nggak terlalu jauh ya. Musdalifah 5,1 kilometer, Mina 8,9 kilometer, Jamarot 12,1 kilometer. Betul Bapak Ibu, jarak ini yang tertulis pada saat nanti Bapak Ibu melakukan perjalanan dari Arafah ke Musdalifah. 5,1 kilo ya. Kalau kita jalan sendiri, berdua, bertiga, berempat, mungkin bisa lebih cepat atau mungkin santai gitu enak ya. Tapi pada saat puncak puncak haji tidak ribuan Bapak Ibu, tapi jutaan di situ ya. Seluruh dunia tumplek blek di situ. Jadi bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu melakukan jalan sehat di sini gitu ya. Oh, masih masih oke lah, jaraknya masih panjang, ada jeda gitu ya. Tapi ketika nanti sudah semuanya jamaah haji sudah masuk di zona ini gitu ya, maka udah kayak kayak semut gitu kalau kita lihat dari atas gitu ya, kayak semut kecil-kecil dan jalannya kita nggak bisa cepet-cepet satu grup dan tidak bisa memilih juga satu grupnya semua tim kita nih, tim hore ya, jadi yang semuanya kondisinya fit semua, bugar semua gitu ya, nggak bisa Bapak Ibu teman-teman ya. Yaitu tim kita 45 orang misalnya atau 50 ya, tim kita itu yang harus selalu sama-sama. Harus selalu sama-sama. Sehingga bagaimana kita bisa menikmati sajian Allah di dalam melakukan perjalanan cinta ini ya, ke Musdalifah, ke Mina gitu ya, kemudian ke Jamarot. Jadi kalau sudah bahagia itu kayaknya yang lain lewat gitu ya. Mungkin orang bilang jatuh cinta itu indah. Ini lebih dari jatuh cinta karena kita benar-benar jatuh cintanya sama yang punya punya hidup ya, yang kasih kita kehidupan, yang kasih kita segalanya. Jadi, wes senang sih sudah gitu ya. Capek itu udah nggak kepikir capek, nggak kepikir lapar, nggak kepikir haus gitu ya. Tapi harus tetap makan, tetap minum. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan ini? Perjalanan yang sesungguhnya tuh ini di sini. Jadi tawaf, sa'i gitu ya nanti dari mulai Arafah, Musdalifah, ke Mina gitu kan benar-benar dibutuhkan disiapkan kondisi yang prima. Jadi pada saat Ustadz Usep, Ustadz yang mengisi materi manasik waktu itu, kalau waktunya tidur ya tidur gitu. Udah nggak usah main HP, tinggalin semuanya. Kalau nggak bisa tidur, zikir atau baca Al-Quran. Udah itu resep paling mujarab. Ketika baca Al-Quran tuh biasanya kita akan jadi riap-riap ngantuk. Ya udah itu buatlah pengantar tidur dengan baca Al-Quran gitu ya. Jadi benar-benar
waktunya istirahat, istirahat. Waktunya makan, makan gitu ya. Karena memang tujuannya adalah di 5 hari terakhir itu ya, dari 8, 9, sampai 13 Zulhijjah. Kemudian boleh jalan di tempat atau di treadmill. Ini bagi Bapak Ibu yang kagungan, kemudian mungkin tidak sempat keluar gitu ya, itu boleh. Bersepeda statis juga boleh. Kemudian senam aerobik atau aquarobik. Saya menyarankan akuatik karena memang saya passionnya di akuatik dan beberapa riset saya juga tentang akuatik ya. Jadi boleh. Pilihannya latihan itu di Bapak Ibu boleh, tergantung dari situasi dan kondisi. Tetapi memang yang perlu kita persiapkan adalah perjalanan ini ya Bapak Ibu. Memang ini kalau tidak salah sudah keluar dari Arafah, kemudian kita mau masuk ke Muzdalifah. Nih, selain latihan daya tahan tadi ya, Bapak Ibu, kita juga perlu melatih otot tubuh kita. Apa saja sih yang perlu kita latih? Karena untuk menjaga kestabilan dan juga keseimbangan. Sama impact bonusnya adalah dapat mengurangi cedera. Karena memang cedera ini yang tidak kita minta, tapi selalu ada teman-teman Bapak Ibu ya. Kita tidak tidak minta cedera, tapi ini akan beriringan gitu ya. Kalau kita melakukan olahraga pasti the adalah pegel-pegel gitu ya. Tapi pegel-pegel ini respon yang positif karena apa? Tubuh kita menerima atau merespon dari latihan yang diberikan. Jadi kalau misalnya saya latihan, saya jalan sudah 10 kilo kok enggak apa-apa ya Bu? Enggak pegel-pegel, enggak capek. Alhamdulillah. Berarti secara struktur anatomi dan fisiologi Bapak Ibu itu sudah siap. Ototnya sudah siap dulu begitu. Sehingga perlu apa? Ditingkatkan lagi. Ditambah speednya, ditambah langkahnya. Yang tadi misalnya 10 kilo langkahnya 6.000, maka speednya ditambahin gitu ya. Bisa jadi langkahnya sedikit tapi pace-nya atau jarak tempuhnya itu menjadi lebih sedikit. Beberapa contoh latihan, kalau Bapak Ibu tidak sempat ke gym, bisa latihan di rumah itu squat itu kaki dibuka selebar bahu, kemudian Bapak Ibu melakukan jongkok. Jongkok sedikit, pelan-pelan turun gitu ya, ditahan gitu ya. Kalau butuh bantuan, boleh bersandar di dinding. Jadi Bapak Ibu berdiri di dinding, kemudian turun sampai kayak posisi duduk di kursi tapi nggak pakai kursi gitu ya. Itu boleh. Kalau calf raise itu jinjit Bapak Ibu. Jadi posisi jinjit gitu ya, tumit diangkat dengan tumpuannya ujung jari itu bisa ya. Hitung aja 3 kali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diulang 3 kali. Boleh kanan kiri. Kalau belum terbiasa kanan dulu boleh, kaki kiri boleh, baru nanti dua-duanya. Kemudian leg raise itu menekuk kaki ke belakang ya. Ini juga sama membantu keseimbangan. Dan yang keempat ini sih contoh saja. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan yang sudah biasa dilakukan atau boleh mengkombinasi latihan. Kalau push up di dinding ini lebih enak, lebih ringan karena tubuh kita itu dibantu ya. Tapi kalau Bapak Ibu push upnya di bawah itu kan susah, itu berat itu gitu misalnya. Jadi boleh di tembok, kaki tangannya ini dilurusin, kemudian badannya dijatuhin ke tembok pelan-pelan 1, 2, 3, 4 terus ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanti diluruskan lagi. Ini bisa diulang-ulang dan itu enak, tidak terlalu berat kalau yang tidak terbiasa. Latihan kalau kita bilang fleksibilitas berarti bisa kelenturan otot ya. Kelenturan itu kalau paling gampang ketika Bapak Ibu itu bangun tidur terus ngulet-ngulet. Itu contoh paling gampang. Contoh paling kecil ketika Bapak Ibu melakukan stretching untuk tubuh keseluruhan. Jadi bangun tidur terus ngulet gitu ya, tarik ke atas sampai kakinya jinjit. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Kalau ngulet terlalu berlebihan kemudian terjadi kram. Mungkin pernah nggih, tidak tak sengaja sampai tidak sengaja ketika melakukan ngulet kemudian betisnya itu kram gitu ya. Itu kadang terjadi ya. Karena tubuh kita
kemungkinan kurang cairan, dehidrasi ya. Sehingga tidak ada angin, tidak ada hujan, kaki saya kram gitu ya, betis saya kram. Kemudian jari-jari kaki itu juga kram tuh sering terjadi kalau kekurangan cairan. Kemudian punggung, masing-masing pasti punya manfaatnya gitu, dan itu sendiri-sendiri. Ini beberapa contoh kalau kita melakukan stretching gitu ya. Kemudian kalau sambil berdiri, ini yang sambil duduk, bagaimana itu bisa kita lakukan. Misalnya pas mirsani TV, duduk di depan TV, selonjoran gitu, udah sambil bungkuk pelan-pelan, satu, dua gitu ya, itu bisa melatih kelenturan otot-otot tubuh kita. Kemudian latihan keseimbangan. Ini berdiri dengan satu kaki 10 detik, nanti diulang lagi. Pastinya bergantian, nggih, kanan kiri nggak mungkin dua-duanya gitu ya, karena seimbang itu pasti kanan kiri dilakukan secara bergantian. Kalau tidak bisa atau kesulitan mandiri, boleh menggunakan alat bantu, kursi, meja, dinding gitu ya. Apapun yang ada di sekitar kita. Bahkan boleh dengan pasangan kita, latihan berpasangan gitu ya. Pak, pegangan dulu ya, terus nanti gambar yang Bapak menekuk pinggang ini bisa dilakukan bersamaan dengan pasangan. Bahkan bisa lebih maksimal karena nariknya itu narik apa ya? Nariknya tuh narik dua-duanya menarik. Jadi itu lebih cepat, lebih enak juga dilakukan. Tadi yang saya sampaikan beberapa rekomendasi. Contohnya, kalau Bapak Ibu sudah punya program tadi ya yang di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Ini boleh dengan jalan kaki misalnya durasinya 30 sampai 60 menit atau 20 sampai 30 menit gitu ya. Jalan cepat, jogging, bersepeda, renang boleh. Latihan kekuatannya sama, 2 sampai 3 hari per minggu. Boleh juga tadi kombinasi one day rest, one day exercise. Jadi satu hari latihan kardio, saya nanti istirahat, hari berikutnya saya latihan beban. Tidak harus ke gym, tapi boleh menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Kemudian latihan fleksibilitas ini sama nggih tadi sampai benar-benar udah maksimal nggak bisa ditarik lagi, udah gitu ya. Itu sudah stop, jangan dipaksakan. Takutnya robek kalau nggak terbiasa. Kemudian koordinasi ini boleh lah ya. Jadi boleh pilates, boleh apa tai chi gitu ya. Ini boleh sekali. Dan ini beberapa rekomendasinya 75 sampai 150 menit termasuk intensitas yang tinggi, tetapi boleh dikombinasikan dengan latihan kekuatan atau latihan kelenturan. Contoh Bapak Ibu yang bisa dilakukan ketika me- menuju ke sana gitu ya. Artinya sudah disiapkan latihannya menggunakan sandal atau sepatu. Bapak Ibu nyamannya apa? Kalau nyaman sepatu ya gunakan sepatu dengan alas kaki, kaos kaki nggih. Kenapa? Kalau tidak pakai kaos kaki takutnya ada kerikil, ada apa yang dia masuk ke alas sepatu kita, kemudian memberikan luka. Kalau tidak ada resiko DM aman Bapak Ibu, tapi takutnya kalau ada resiko DM atau diabetes ya, itu kan tidak sakit. Jadi ada batu, ada luka pun tidak akan sakit di kaki kita. Jadi itu perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua, dengan membawa tas. Tas itu isinya apa? Boleh pura-puranya itu tasnya isinya air minum gitu ya. Kemudian bekal yang mau dibawa apa? Tentunya makanan seperti apa sih yang perlu kita siapkan gitu ya. Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian praktek tawaf. Saya tawaf itu berapa sih? Misalnya kalau kita keliling lapangan sepak bola itu 400 meter ya. Kita coba aja tawaf di situ. Oh, ini tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga gitu ya. Simulasi, jadi praktek gitu ya. Itu boleh nggak apa-apa. Minimal kita kalau 800, kalau 5 kali putaran kan 2 kilo nggih. Berarti kita anggap 7 lah. 3,5 kilo misalnya. Berarti kalau kita setiap hari keliling lapangan 7 kilo, maka minimal sudah 7 kali putaran sudah sekian. Kalau 10 kali putaran maka sudah di 4 kilo gitu ya. Jadi muter aja gitu. Ini supaya membiasakan diri kita dengan gerakan berulang-ulang. Nah,
Ini beberapa tips yang tadi saya sampaikan. Saya tuh bawa topi, bawa payung, ya bawa handuk gitu ya. Jadi rimpil-rimpilannya itu yang memang harus kita siapkan. Kadang lupa gitu, tapi nggak apa-apa karena kita menyiapkan minimal untuk diri kita sendiri. Ketika kita sudah cukup, kita akan pinjamkan atau bermanfaat untuk yang lain ya. Jadi nggak apa-apa, Pak Ibu saya bawa payung, bawa topi gitu ya. Karena mangsa itu 2024 cukup panas gitu ya. Sehingga proteksinya atau persiapannya kita siapkan dari awal. Kemudian konsumsi makan gitu ya. Nanti juga ada beberapa contoh slide-nya. Istirahat tidak begadang. Kalau waktunya tidur ya tidur, waktunya makan makan gitu ya. Sesuai dengan kebiasaan kita, tapi perlu diadaptasikan ketika nanti kita menjalankan ibadah haji. Resikonya saking panasnya gitu ya. Jadi dehidrasi ini perlu persiapan, jadi minum air putih yang cukup, kemudian buah-buahan. Nanti pada saat haji itu, Masya Allah, buah itu datang dengan sendiri, air minum datang sendiri, jus juga datang sendiri, nasi, pokoknya berlebih bener-bener, aduh Masya Allah, sampai kenyang-kenyang gitu ya. Banyak makanan nanti datang gitu. Kram otot terjadi karena tubuh kurang cairan. Itu indikasi paling gampang gitu ya. Antisipasi. Ini kalau kondisi panas tidak bisa menghindari paparan sinar matahari saking luasnya gitu ya. Sehingga pakai topi, pakai kacamata, pakai payung. Izin ya Bu Nanin, saya pakai ini fotonya buat slide saya. Ada foto dengan saya dan Bu Nanin. Di sini memang kami bersama waktu itu. Kemudian kalau masker sepertinya tidak boleh ya, karena pada saat haji, pada saat melakukan apa namanya ritualnya itu tidak boleh kita menggunakan masker karena masih dalam kondisi ihram gitu. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah banyak sekali saya singgung di awal ya persiapan fisik gitu ya. Tentunya bagaimana kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat, yang bugar gitu ya kalau kita tidak diimbangi dengan asupan makan. Nah, Bapak Ibu semua pasti sudah hafal, sudah paham betul gitu ya. Apa sih yang perlu kita makan setiap hari gitu ya, seberapa banyak gitu. Nah, di sini mungkin sedikit saya share saja bahwa kita mengatakan nutrisi itu apabila konsumsi makan kita itu atau intake yang masuk ke dalam tubuh kita itu bertujuan khusus untuk memperbaiki fungsi tubuh atau menjaga kesehatan. Saya membedakan dua tadi ya, memperbaiki fungsi dan menjaga kesehatan. Kalau memperbaiki fungsi itu contohnya ketika kita melakukan latihan beban, maka sel otot kita itu ada yang rusak sehingga perlu ditambah. Nah, itu memperbaiki. Sehingga kita harus makan apa? Intake tinggi protein. Karena untuk membantu otot tadi memperbaiki sel-selnya gitu ya. Kalau menjaga berarti kan kita kondisi sudah bagus nih. Tinggal memaintenance saja, menjaga supaya tetap bugar, tetap kondisinya baik gitu ya. Sehingga perlu yang seperti apa? Perlu cukup karbohidrat, cukup protein, cukup lemak, cukup vitamin mineral, dan juga yang terakhir cukup cairan. Terus bagaimana Bu, Pak, kalau kita kondisinya adalah sedang berhaji gitu ya. Pada saat haji itu pun kita bisa mengatur itu karena makanan tuh berlimpah ya. Jadi kalau saya dengar kabar haji itu nanti susah makan, susah ini enggak kok gitu ya. Jadi bener-bener makanan kita turah-turah kalau orang Jawa bilang ya. Makanan itu berlimpah, minuman juga berlimpah, buah-buahan juga berlimpah. Wis pokoknya semuanya itu ada gitu ya. Mungkin ini yang ditanamkan oleh ustadz-ustadz kami bahwa Allah itu mengundang kita untuk ke sana dan sudah disiapkan dengan jamuannya, begitu ya. Jadi ya jamuannya apa? Ternyata di sana melimpah semuanya, minum, makan, buah itu wis melimpah. Baru keluar kamar aja udah
Ada orang ngasih pisang, ada yang ngasih buah-buahan, ada apel gitu ya. Ada apel, ada pisang, kemudian air minum. Jadi alhamdulillah lah gitu ya. Sajian Allah tuh tidak terbatas gitu ya. Ini beberapa contoh saja gitu ya yang bisa dan tujuannya apa gitu ya. Berkaitan dengan di awal tadi ya Bapak Ibu. Jadi kenapa perlu sih kita nutrisinya penting saat haji gitu ya. Karena ini cepat lelah. Kadang itu mungkin karena situasi yang dalam 40 hari bersama gitu ya. Dengan kondisi yang seperti itu aja gitu kan kayaknya membuat psikis kita lebih capek gitu ya. Itu terjadi juga sehingga bener-bener harus dikuatkan lagi psikisnya, mentalnya gitu ya dan juga fisiknya. Menghindari dehidrasi, pusing, lemah sehingga kalau nutrisi asupan makan kita itu cukup dan tepat, maka ibadahnya juga akan maksimal. Sehingga apa? Keseimbangan dari nutrisi ini ya pastilah akan memberikan dampak positif ke dalam tubuh kita, terutama pada saat hajian nanti gitu. Beberapa yang berpengaruh, kayaknya ini nggak perlu nggih, Bapak Ibu semua, karena kalau definisi mikronutrien ini juga sangat sedikit, tapi jaranglah kita karena memang sehari sudah lengkap ya. Kalau kita masak pasti ada sayur, ada lauk gitu ya, dan juga ada buah gitu ya. Jadi sudah tercukupi semua. Kalau kondisi kita bagus, nutrisinya cukup, maka insya Allah kita juga melakukan aktivitas hari akan nyaman, akan baik-baik saja gitu ya. Kemudian beberapa contoh makanan, ini juga Bapak Ibu sudah oke lah, well done gitu ya. Ini beberapa fungsi zat gizinya. Kemudian saya akan langsung ke eh, contoh ini beberapa kebutuhan gizinya. Bukan berarti kita harus menimbang ya, ditimbang dulu kalau mau makan enggak lah, perkiraan aja boleh gitu ya. Secukupnya. Kalaupun karena begini, Bapak Ibu teman-teman, kalau kebutuhan vitamin C kita misalnya hanya 500 gram, kemudian kita minum yang 1000 gram, maka ya 500-nya kemana? Dibuang. Sayang kan gitu loh. Makanya harus sesuai dengan kebutuhan kita berapa. Ini juga Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Kalau ini contoh eh, yang jamaah haji reguler ya. Jadi ada dalam box gini makan siang, makan pagi, makan malam ya. Ini kalau saya porsi segini tuh udah bisa buat 3 kali makan ya, jumbo. Dan itu banyak kok isinya. Daging lauknya komplit enak pokoknya gitu. Ini beberapa contoh gitu ya, Bapak Ibu juga sudah oke gitu ya, sumber makanan di mana aja gitu sudah sehari-hari. Ini vitamin mineral tuh sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya biasa minum omega 3 Bu, boleh nggak? Boleh. Saya biasa minum apa namanya? Misalnya habatus sauda Bu, boleh, boleh, nggak apa-apa gitu. Boleh gitu ya. Karena itu terbiasa Bapak Ibu minum. Serat ya. Kenapa perlu? Ini untuk mencegah apa ya? Kalau saya nggak hafal bahasa Jawanya, tapi eh apa sih namanya? Mencegah kapan kita bisa buang air besar, kapan kita bisa buang air kecil. Karena benar-benar harus menjaga wudhu kan, menjaga wudhu, menjaga apa namanya kentut gitu ya dan sebagainya lah. Jadi pilih makanan-makanan yang tepat, yang tidak mengandung gas tinggi, tapi dia tinggi serat. Ada di mana? Sayuran hijau. Dan di sini tuh apel, kemudian pir gitu ya. Buah-buahan itu banyak banget di sana pada saat hajian itu. Kemudian konsumsi air yang cukup. Elektrolit sama, ini juga masih berhubungan dengan cairan gitu ya. Cuma kan di sana nggak ada air kelapa. Jadi kita melatih dari sini, disiapkan dulu supaya tidak mudah dehidrasi. Beberapa tipsnya yang paling gampang, tidak menunggu haus untuk minum, kemudian kurangi asupan kopi, minuman manis. Kalau dari jus asli buah-buahan tidak apa-apa, tapi mungkin kadar gulanya yang dikurangi, nggih. Gula-gula ini yang biasa. Kemudian makan secukupnya, kalau nggak usah sampai berlebih-lebih lah, nanti kekenyangan malah ngantuk ya. Kalau udah ngantuk, males mau ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian bawa snack sehat saat tawaf atau sa'i itu boleh coklat, boleh kurma gitu ya, karena
itu sebagai pengganti atau tenaga makanan yang sangat mudah dicerna kalau sudah dalam kondisi kecil-kecil ya. Kayak kurma kan dia gulanya gula monosakarida lebih mudah dicerna gitu ya dan lebih cepat menggantikan energi kita. Ini beberapa simpulannya, Pak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan terkait dengan aktes fisik. Saya lebih seneng kalau Bapak Ibu nanti diskusi gitu ya. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan, bagaimana pencegahannya gitu kan. Karena memang masing-masing orang berbeda. Sehingga case by case beda, penanganan juga berbeda, dan rekomendasi juga akan berbeda. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Sedikit informasi saja dari saya. Kita lebih banyak ke diskusi dan beberapa video juga sudah saya siapkan. Sebagian sudah saya kirim ke grup. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari, bisa mempraktekkan. Begitu Pak Arief, mohon izin saya kembalikan. Mungkin kita diskusi, nggih. Diskusi nanti sambil berjalan. Kalau ada pertanyaan, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Baik, Izin terima Pak Arief, kasih. nggih. Baik, terima kasih Prof. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Bapak Ibu untuk penjelasan terkait kesehatan fisik ya, yang nantinya perlu Bapak Ibu persiapkan pada saat akan berumroh ataupun untuk berhaji. Bukan hanya itu aja Bapak Ibu, melainkan untuk kesehatan keseharian kita juga. Kami persilahkan 5 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin Assalamualaikum, Pak berkonsultasi. Arif. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Pak Ahmad. Monggo. Nanya Prof. Saya ini kalau ini Prof, maaf. Saya ini sebenarnya olahraga jarang. Cuman kalau setiap umroh itu pulang umroh pasti batuk. Itu gimana melatihnya itu, Prof? Maaf, mungkin olahraga paling ya Sabtu Minggu. Kebetulan saya tidak standar antara tinggi badan dan berat badan. Tinggi saya itu 70 cm, berat badan saya 90, Prof. Boleh dikasih masukan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung jawab Pak Arief ya, biar nggak lupa. Ya, silakan, Prof. J, J, izin Pak Ahmad, matur sembah nuwun pertanyaannya. Sebenarnya gini Pak, kita bisa lihat dari BMI kita ya. Tinggi badan, berat badan itu berpengaruh juga kita pada posisi yang mana. Kemudian tadi Bapak ngendikan kalau olahraganya Sabtu Minggu nggak rutin gitu ya. Setiap kali pulang itu pasti batuk gitu ya, pasti batuk pilek gitu, tapi batuk mungkin ya. Karena gini Pak, secara cuaca itu kan memang beda nggih antara antara Saudi Arabia, Mekah sama kita lah, sama di Indonesia. Nah, adaptasi tubuh sebenarnya Pak. Berarti kan sistem daya tahan tubuhnya Bapak mungkin lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Sehingga kalau pulang kok batuk. Batuk itu kan sebenarnya kalau radang itu kan adalah salah satu filter tenggorokan kita gitu ya. Itu adalah salah satu filter terbaik ketika tubuh kita tidak baik-baik saja. Begitu. Nah, batuknya ini Pak Ahmad setiap kali pulang umroh haji atau ini Pak, atau 1-2 kali saja? Setiap pulang umroh, Prof. Maaf. Berarti ini Pak, berarti Pak Ahmad nggak boleh pulang, suruh stay di sana. Ya, joking Pak. Jadi caranya mungkin lebih ini ya Pak, latihannya ditambah lagi. Kalau biasanya hanya weekend exercise gitu ya, kita boleh pakai daily exercise Pak. Diluangkan waktunya, kalau mungkin habis sholat subuh gitu ya, 30 sampai 1 jam jalan mungkin keliling komplek perumahan gitu ya, nanti dicek. Kita lihat kalau umroh berikutnya masih terjadi lagi apa enggak. Karena memang itu adaptasi tubuh kita Pak. Dan batuk itu kan di dalam sistem pernafasan ya. Jadi ada apa gitu. Mungkin Bapak alergi dengan cuacanya. Karena memang ada contoh saya pribadi Pak. Kalau saya ke daerah dingin itu pasti respon utamanya adalah bersin, bersin, bersin. Itu pasti. Saya asli Wonosobo, kalaupun pulang ke Wonosobo itu nggak bisa lebih dari 3 hari Pak, stay di rumah. Kenapa? Adaptasi tubuh saya mungkin sudah tidak bagus gitu ya. Sehingga kalau pulang dengan kondisi dingin tuh bersin, bersin, bersin itu terus-terusan.
Jadi kayak mungkin kayak ada sinus gitu ya, sehingga kalau dengan cuaca dingin tidak begitu bersahabat. Jadi kalau sudah hari keempat saya harus pulang gitu. Mungkin sama dengan kasusnya Pak Ahmad bahwa responsibilitas tubuh kita beda gitu ya. Sehingga kalau dari Mekah gitu kita baik-baik aja, kemudian kita pulang, maka kita adaptasi lagi tubuh kita dengan yang ada di Indonesia. Kalau batuk ya mungkin pencegahannya satu, sudah minum obat batuk, kemudian yang kedua dinaikkan daya tahan tubuhnya. Sehingga prajurit di dalam tubuh kita itu siaga untuk memperbaiki atau untuk mencegah batuknya itu timbul kembali. Termasuk makanan juga Pak, bisa diatur makanannya mungkin tidak yang mengandung apa ya, minyak-minyak gitu ya. Jadi back to nature lagi, kembali ke rebus, ke kukus-kukus gitu, kemudian hindari bener makanan yang membuat apa ya, eh, tenggorokan nggak nyaman gitu ya, karena pasti tenggorokannya nggak nyaman kan kalau orang batuk gitu. Kalau obatnya sudah ada minum obat ya Pak? Sampun, sampun, Prof. Dan biasanya kalau recovery-nya berapa hari? 2 minggu, Prof. Berarti harus lebih lama lagi di sana gitu ya. Kalau Iya. kalau 2 minggu cukup lama Pak. Biasanya 3 hari ya. 3 hari normalnya sudah baik. Nanti coba. Tapi sudah pernah ke dokter cek lab gitu nggak Pak? Sudah, Dok. Sudah. Terus resultnya ada sesuatu kah di hasil itu? Tidak ada, Dok. Nggak ada. Biasa. Berarti hanya adaptasi saja ya. Kemungkinan memang adaptasi ya kayak tadi yang saya sampaikan bahwa kondisi fisik kita pasti akan mengalami adaptasi di mana perpindahan suhu, perpindahan karena kelembaban udara juga berpengaruh ya Pak. Mungkin polusi dan sebagainya sehingga yang kondisi kita mungkin di sana sudah fine-fine aja ketika balik Semarang kondisinya menjadi batuk. Tapi itu Oh, wajar biasanya dialami oleh jemaah haji kita baik jemaah umroh kalau pulang biasanya oleh-olehnya iya. adalah batuk. Sebenarnya bukan batuk sih, memang kondisi tubuh kita yang mungkin capek gitu ya. Capek kemudian kalau orang sudah capek biasanya malas makan, malas minum gitu ya, pengennya tidur gitu. Padahal capek kondisi secapek apapun tetap harus makan, harus minum. Karena itu yang bisa mengganti beberapa kebutuhan atau kekurangan nutrisi di dalam tubuh kita. Nanti latihan lagi ya Pak Ahmad, kalau boleh kita bisa jalan ketemu di mana. Saya sering jalan pagi kok Pak. Jadi Oh, bisa. iya, siap. Siap, Semarangnya di Prof. mana Pak Ahmad? Saya di Ambarawa, Prof. Masya Allah. Jalan dari Ambarawa ke Semarang berapa kilo ya? Lari itu. Cuma setengah jam lari di mobil. Masya Allah. Nanti mobilnya parkir di Simpang 5 toh Pak. Bapak jalan dulu, lari dulu keliling gitu, baru balik ke mobil lagi. Gitu ya Pak, nanti boleh kok chat ke saya kalau ada yang perlu ditanyakan. Iya, terima kasih, Prof. J Terima kasih. izin ya, saya kembalikan ke Pak Arif. Ya, monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh diketik melalui kolom chat ataupun langsung bisa dipertanyakan ke Profesor Siti. Silakan Bapak Ibu jika mempunyai keluhan terkait fisik bisa dikonsultasikan kepada Profesor Siti. Mungkin informasi tambahan Pak Arif, kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa latihan atau olahraga jalan pagi, ditulis aja nggak apa-apa. Maksudnya hari Senin, ditulis hari Senin saya jalan, kemudian berapa kilo, waktunya berapa menit, itu boleh ditulis saja setiap setiap kali melakukan latihan, kemudian nanti difotokan ke saya gitu ya. Terus ini baiknya gimana Bu? Saya harus seperti apa? Itu boleh nggak apa-apa kok. Saya feel free, senang kalau bisa berbagi gitu. Kemudian Baik. misalnya saya kelebihan berat badan 10 kilo Bu, saya pengen turun dalam waktu karena sebelum berangkat haji kan berarti 4 bulan nggih. Saya mau turun 3 bulan. Dalam kurun 3 bulan itu apa yang harus saya lakukan? Saya harus makan apa, minum apa, latihannya apa, itu boleh. Nanti chat saja karena ini kan biasanya privasi nggih Pak Arif rodok rodok sensi gitu kan gitu ya. Jadi Mm-mm. boleh japri ke saya. Nanti juga saya tuliskan nomor handphone saya. Insya Allah saya bantu buatkan programnya nggih Bapak Ibu teman-teman semua. Saya bantu buatkan programnya nanti yang mengerjakan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tadi nggak dilakukan ya monggo. Jadi saya hanya membantu, saya buatkan program latihannya apa. Kemudian Bapak Ibu bisa mempraktekkan masing-masing karena memang
program latihan itu bersifat individu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, demikian juga dengan asupan makannya. Tujuannya mau apa? Yang nambahin berat badan dengan turunkan berat badan itu berbanding terbalik, sehingga menu makannya berbeda, porsi latihan sama jenis latihannya pun juga akan berbeda. Gitu Pak Arief, supaya Bapak Ibu nggak sungkan kalau mau konsultasi, silahkan. Feel free Masya aja Pak, Allah. saya nyaman Masya kok. Allah. Ya, nggih. Baik, Prof. Ini ada kesempatan Bapak Ibu, khusus untuk jamaah yang akan berangkat haji besok. Dipersilakan jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi terkait kesehatan, langsung bisa japri ke Profesor Siti Baitul. Nanti akan di-share nomor telepon beliau. Silakan untuk bisa japri, konsultasi. Ini ada target nggak, Prof? Sehari berapa begitu? Untuk apanya Pak? Target sehari jalan atau lari begitu, Prof? Iya, kalau kalau misalnya kan saya harus tahu ininya Pak, goal settingnya mau kemana. Kemudian informasi tinggi badan, berat badan. Karena saya hitung BMI kan. Kalau BMI-nya itu over, berarti saya hitung overnya berapa kilo. Kalau overnya 10 kilo, possible lah dalam 1-2 bulan gitu ya. Artinya dengan intensitas latihan yang seminggu 3 kali masih masih oke. Tapi kalau overnya 20 sampai 30 itu kan harus cek juga lingkar lingkar perutnya berapa. Karena kalau central obesity itu cukup cukup waktu yang lama untuk mereduce kecuali dengan menjalankan seperti yang sudah di-share sama Bu Rina ya, ada puasa. Nah, puasa itu fasting intermittent itu juga paling bagus ya. Itu dia paling cepat mereduce central obesity. Jadi puasa yang beberapa tips yang sudah di-share oleh Bu Rina terkait dengan puasa-puasa itu memang secara medis dia paling bagus. Pada awalnya memang diri saya pernah mempraktekkan fasting intermittent itu gejolak si perut itu memang kayak asam lambungnya kayaknya kok nyanyi terus ya, ini perut kok minta makan. Yes, itu terjadi. Tinggal kita minta sama Allah, ya Allah izinkan saya selesaikan hari ini dengan baik. Jadi semua harus diminta izin dulu sama Allah ya, itu yang wajib gitu ya. Kemudian harus siap dengan kondisinya. Maksudnya kalau memang sekiranya saya mampu ya lakukan, kalau enggak. Atau tadi yang disampaikan Bu Rina, puasa Daud, terus puasa 1 hari puasa, 1 hari enggak, atau puasa Senin Kamis dulu untuk latihan itu boleh Pak Arief. Karena itu juga sangat membantu mengaktifasi beberapa enzim-enzim di dalam tubuh kita. Termasuk dengan nanti beberapa pola makan yang baik, asupan nutrisi yang tepat, maka tubuh kita itu merepairnya itu secara alami, bukan paksaan karena minum obat ya itu. Jadi saya harus tahu database awal si jamaah, misalnya tempat tanggal lahir aja kali ya, tanggal lahir, kemudian berat badan, tinggi badan. Kenapa saya perlu tanggal lahir? Tanggal lahir itu antara yang 1 Januari 2025 dengan 30 Desember 2025 itu meskipun sama-sama tahunnya, tapi bulannya sudah berbeda, harinya sudah berbeda. Itu akan ikut akumulasi dalam perhitungan BMI-nya. Jadi betternya adalah saya diberikan informasi terkait dengan tanggal lahir, berat badan, kemudian tinggi badan, kemudian aktivitas sehari-harinya apa. Itu buat memudahkan saya menyusun programnya. Takutnya kalau sudah saya bikin A, B, C, D, ternyata Bu saya nggak pernah olahraga. Harus mulai dari mana gitu kan. Jadi 2 kali kerja. Tapi kalau saya sudah tahu informasi di awal, maka saya akan sesuaikan dengan kondisi sekarang Bapak Ibu itu dalam kondisi yang mana. Itu lebih enak Pak Arief. Matur nuwun Pak Baik, Arief. Oke. baik, Prof. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, Prof. Assalamualaikum dari Bu Lutfi Ika. Prof, mohon tipsnya untuk jamaah lansia yang ada diagnosa radang sendi dan jika berjalan jauh kaki bengkak. Terima kasih. Ini pun juga ada juga dari Bu Monik, juga cara menghilangkan kaki bengkak setelah perjalanan jauh. J. Terima kasih pertanyaannya Bu Lutfi Ika sama ini Bu Monik ya. Bu Monik. Oke. Ini pertanyaan yang sama. Bagaimana tips untuk jamaah lansia yang ada diagnosa radang sendi dan berjalan jauh? Saya sarankan dengan latihan di air ya Bapak Ibu teman-teman. Kalau punya keluhan radang sendi
itu coba dulu dengan latihan di dalam air. Tetap pemanasan. Jadi saya tuh kadang di lapangan tuh prihatin karena Bapak Ibu itu kalau ya nggak Bapak Ibu ya, orang lain sana gitu. Kalau latihan tuh tidak melihat, tidak pemanasan dulu. Pemanasan tuh tidak harus lari-lari, tapi di stretching dulu. Kakinya itu direnggangkan dulu, tangannya gitu ya. Jadi ototnya sudah siap. Kenapa bengkak? Karena satu, harusnya otot itu kan kalau kalau dilatih itu kan dia akan dibawa tuh oleh sel pembuluh darah kita akan dibawa terus muter ke dalam tubuh kita. Kalau dia tidak berfungsi maka akan dibuang dengan melalui urin atau melalui feses. Tapi kalau di dalam sistem pembuluh darahnya itu dia sudah tidak baik, maka dia akan berhenti di situ. Sehingga jadinya apa? Bengkak. Kalau sudah bengkak gimana? Boleh nggak dimasas? Nggak boleh. Caranya apa? Kalau tidak dengan obat-obatan, maka dengan stretching, dengan masas. Masas itu adalah bukan salah satu alternatif, tapi bisa membantu. Kenapa membantu? Dia membantu melancarkan pembuluh darah. Jadi yang tadinya itu mungkin bengkak-bengkak dia ngumpul di situ kalau sudah dimasas dia akan menjadi lebih baik. Catatannya tidak ada sakit yang berlebihan ya, tidak ada gula, tidak ada apa-apa gitu boleh. Kalau enggak dikompres. Boleh dikompres gitu ya. Dan ini kalau latihannya pakai latihan di kolam renang. Jadi renang boleh jalan saja. Jalan keliling kolam atau bolak-balik itu dicek kalau saya itu bisa dihitung, nanti saya bantu hitung. Kalau saya 1 jam itu kolam renangnya panjangnya 25 meter misalnya. Ibu berapa kali bolak-balik di situ? 10 kali, berarti kan tinggal dihitung ya 25 meter kali gitu ya. Nanti dihitung dengan waktu dibagi gitu. Itu akan ketemu rumusnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut nggak bisa berenang. Tapi dengan jalan kaki ini pelan-pelan, coba dicek, dicoba seminggu dulu. Nyaman enggak gitu ya. Kemudian nanti dibandingkan jalan kakinya dikurangi dulu waktunya atau jaraknya. Itu kira-kira gimana? Lebih lebih beresiko bengkak atau tidak. Tapi kalau memang sudah ada diagnosa radang sendi, maka saya menyarankan adalah latihannya di dalam air. Jalan kaki atau injak-injak air. Ada beberapa contoh yang sudah saya share di grup, beberapa contoh latihan di air. Dari mulai kakinya dibuka ke samping, ya ditekuk kayak orang dari kursi diangkat gitu ya, itu bisa. Dan itu sangat baik buat teman-teman yang mempunyai apa namanya keluhan di dalam nyeri ataupun pada kaki. Kenapa di air? Beban air itu sangat bagus karena dia tidak membebani tubuh kita beda dengan kalau kita lari atau jalan. Tubuh kita memang berat misalnya, tapi di dalam air akan memberikan tekanan lebih ringan, tetapi efek atau manfaatnya lebih tinggi dibandingkan di darat. Sehingga saya sarankan untuk teman-teman yang mempunyai resiko atau mempunyai indikasi radang sendi atau ada HNP dan lain-lain boleh menggunakan latihan di air. Gitu, Nje. Kemudian meredakan sakit nyeri karena efek obat penunda haid tiap. Oh, ini pertanyaan beda. Itu ya, perjalanan jauh. Jadi nanti pelan-pelan nggih Bu Monik, Bu Lutfi bisa dicoba dengan latihan di air, jalan kaki dulu aja. Berapa kali putaran, berapa kali bolak-balik. Kemudian ditemu dalam waktu berapa menit, berapa jam. Nanti share ke saya. Saya bantu hitung sehingga setiap hari nanti Ibu bisa melakukan latihan yang sama selama 1 minggu atau 2 minggu. Dan juga jangan lupa tentu harus monitor yang namanya denyut nadi, ya. Pakai manual bisa, metode palpasi, jadi boleh lewat leher atau lewat pergelangan lengan. Kemudian boleh pakai smartwatch atau kalau yang ada punya tensi bisa menggunakan tensi digital yang portable gitu ya. Gitu nggih Bu Lutfi, Bu Monik nanti bisa WA ke saya radang sendinya apa gitu ya. Tapi kalau untuk latihan bisa dengan latihan di air. Kemudian saya langsung jawab nggih Pak Arif. Ya, Ada silakan, Prof. dari Mbak Santi, Bu Dwi Santi. Saat umroh saya selalu mengonsumsi obat pengudah haid Primol dan Kalnak sesuai resep dokter. Akan tapi obat tersebut adalah
Apakah ada tips untuk meredakan sakit? Terima kasih Bu Mbak Dwi Santi. Ini yang saya alami, jadi saya umroh pertama kali dulu tuh saya juga menggunakan Primolud dan juga kalau tidak salah saya beli obat herbal di Mekah sana itu juga penunda haid. Tapi efeknya memang Masya Allah melatih kesabaran kita karena saya 6 bulan tidak menstruasi hanya flek-flek saja. Sehingga waktu itu saya putuskan sejak saat itu ya, saya kalau umroh pasti mencari waktu di mana saya sudah selesai periodiknya. Jadi bisa dihitung Bu Santi kalau misalnya mau umroh cari tanggal yang di mana kita kan setiap yang ibu-ibu nggih setiap bulan kan pasti ditulis. Kalau saya tulis Bu. Jadi setiap bulan itu saya menstruasinya di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu saya tulis semua di handphone saya. Jadi saya tahu bahwa oh saya maju mundurnya 2 hari. Maka kalau saya mau umroh di bulan ini gitu ya, di 2 bulan ke depan, saya bisa menghitung. Oh, berarti saya plus minusnya adalah di 4 hari. Kalau saya menstruasi tanggal 6, maka saya akan hitung mundurnya adalah plus minusnya 4 hari. 6 sampai normal 7 hari nggih, berarti mungkin di tanggal berapa? 6 sama 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di tanggal 12. Berarti di rentang ini plus minusnya 2 hari. Berarti mundur di tanggal 4, plusnya itu di tanggal 14. Udah, jadi saya menghindari tanggal-tanggal menstruasi itu di dalam melakukan ibadah umroh. Terus bagaimana kalau haji, Bu? Haji itu kan kita nggak bisa milih gitu ya. Nah, boleh itu pun berdasarkan konsultasi dari Opjin saya juga sama. Boleh minum Primolud, dosisnya itu dulu sampai saya diminta, kalau sudah flek-flek ini 2, kalau sudah flek coklat sekian. Kalau jadi benar-benar itu ikuti aja. Nah, kenapa pusing, migrain, mual, dan nyeri badan? Ini bisa dicek ke dokter Mbak Dwi atau periodik HB-nya berapa gitu ya. Karena kalau kita perempuan menstruasi itu kan berkaitan dengan hemoglobin kita ya. Kita anemia apa tidak? Karena kalau HB kita nggak normal, kurang atau lebih, maka efeknya adalah pusing. Kalau kurang berarti HB kita itu kan normalnya adalah 12 sampai 14 ya. Berarti kadang ada yang 10, kadang ada yang 11, 12 gitu. Kalau tidak normal atau di bawah, maka pusing. Karena apa? Hemoglobin yang oksigen yang dibawa oleh darah itu kurang, sehingga suplai ke otaknya berkurang. Otomatis pusing. Bagaimana kalau kita kelebihan? Kelebihan berarti kan darah kita terlalu pekat ya, terlalu kental itu loh. Sehingga sampainya akan terlambat. Sehingga apa kebutuhan otak kita terhadap oksigen akan berkurang. Dan ciri-ciri pusing, ciri-ciri itu salah satunya adalah kalau saya melihat dari sisi sisi sport gitu ya, itu kadang HB kita perlu dicek, ada anemia apa enggak gitu ya. Kemudian HB kita normal kok Bu. Nah kita cek nih, kita ada enggak indikasi lain, misalnya ada infeksi di dalam tubuh kita, ya. Kemudian contoh kecil kita sering nggak minum obat cacing gitu ya. Itu juga sebenarnya parameter yang paling mudah gitu. 6 bulan sekali kan kita pasti dianjurkan minum obat cacing ya, karena dia akan menyerap yang namanya zat besi di dalam tubuh kita. Sehingga alternatifnya adalah mual nyeri ini dikarenakan tubuh kita memang sedang tidak kondisi baik. Karena apa? Kalau menstruasi berarti kan berhubungan dengan sistem periodik reproduksi kita ya, ibu-ibu, teman-teman yang wanita gitu. Sehingga memang sekalinya adalah konsul ke dokter dulu gitu ya, Mbak, karena tadi masing-masing orang kondisinya berbeda. Respon baliknya, recovery-nya juga berbeda. Kalau Mbak Bu Santi rajin olahraga nggak ya, Bu? Alhamdulillah rajin Ibu, setiap minggu kita di kantor ada olahraga. Selain itu saya kalau pagi sebelum ke kantor jalan dulu 30 menit Ibu, mohon izin. Oke, terima kasih Mbak. Berarti rutinnya seminggu 3 kali atau cuma Friday exercise saja? Rutin seminggu 3 kali, cuman ya itu Ibu kendalanya pada saat kekurangan saya pada saat mens aja gitu Bu, di tanah suci Oke. pasti sakit, pusing gitu mual. Iya, Ya Ibu, mohon berarti kan anu izin. Mbak, berarti kan di dalam berarti
kalau saya lihat tadi jawaban informasi dari Mbak Santi bahwa Ya, kondisi pusing ini kan pada saat menstruasi aja ya. betul Ibu, siap Nah, betul. berarti kan kalau menstruasi jelas ada namanya pelepasan yang namanya sel-sel darah yang memang sudah harus ini ya, harus turun gitu ya. Berarti kemungkinan pernah nggak cek kadar HB-nya pada saat menstruasi? Kalau mens belum pernah, tapi kalau pas apa namanya Normal. normal waktu donor darah saya rutin Ibu normal. Nah, Cuman memang kekurangannya saat mens itu karena nah memang coba saya kalau mens berlebih Ibu, siap. J, mungkin bisa dicek Mbak Santi. Jadi kalau Ya nanti Bu, menstruasi, coba siap. dicek bukan di hari pertama, di hari kedua. Mm-mm. Karena hari Oh ya, pertama kan baru flek aja ya. betul, siap Kemudian Ibu. rilisnya itu kan akan banyak di hari kedua dan hari ketiga. Siap. Coba nanti secara periodik 1, Ya, 2, 3 bulan dicek kondisinya, artinya. diperiksa Siap. HB-nya berapa. Siap Artinya Ibu. kalau memang HB-nya itu rendah, berarti kan 19. solusinya nanti bisa tambah vitamin apa pindah Penambah darah. tambah ke vitamin atau penambah darah. Siap, Itu aja siap solusinya Ibu. sebenarnya karena Iya Ibu, siap. dan itu kita bisa dari suplemen atau mungkin dari makanan. Itu sih Makanan. saran Iya saya. Ibu, Oke. siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak. Bu. Kemudian ada dari Pak Budi Wicaksono. Saya terbiasa jalan kaki Bu, tapi seringnya telapak kaki cepat pegel. Eh, Bapak sudah stretching dulu belum Pak? Jadi kalau mau jalan pastikan telapak kaki kita itu di stretch dulu, bisa dengan calf dinaikkan begini ya, di stretch begini. Kemudian pastikan atau kalau mau tidur atau bangun tidur tetap telapak kaki di stretchkan di apa ya? Bahasanya itu ditekuk, dilurusin, ditekuk gitu ya. Bisa jadi eh, Pak Budi ini kalau latihan berapa kali dalam seminggu ya Pak? Pak Budi masih ada di sini? Masih, Bu. Oke. Pak Budi kalau latihan jalannya menggunakan sepatu atau tidak pakai Pak? Atau pakai sandal? Terkadang telapak, kadang pakai sepatu, Bu. Terkadang telapak, terkadang sepatu. Menggunakan sepatu dengan menggunakan sandal dan telapak itu sama-sama pegel atau enggak Pak? Sama, Bu. Cuma sepatu lebih agak ringan sakitnya timbang yang telapak gitu. Oke, berarti kakinya Bapak sensitif dengan benturan. Karena apa? Sakit itu kan karena bolak-balik pengulangan ya Pak. Kalau kita jalan kaki terus pegel itu kan biasanya saya sendiri menggunakan beberapa sepatu brand A, B, C, D itu ada yang menggunakan sepatu A itu baru jalan capek itu bisa Pak. Karena apa? Support dari yang kita pakai sepatunya itu tidak nyaman di kaki. Kita itu kalau lihat struktur kaki pasti ada lengkungannya nggih Bapak Ibu. Nah, kaki itu kalau ada lengkungannya kan ini berarti dia menahan tubuh kita. Disarankan Hmm. pakai sepatu yang ada bantalannya begini. Sehingga apa? Kalau jalan, ini kan tidak terlalu berat. Nah, kenapa bikin capek? Karena ini menopang begini terus. Sehingga dia terlalu tegak, terlalu berat, terlalu lama menopang tubuh kita. Sehingga resikonya apa? Ada pegel, ada capek. Dan itu perlu di stretch, Pak. Perlu di apa ya? Di pemanasan dulu. Jadi kalau sebelum lari atau sebelum jalan, kaki itu didorong terus badannya ke depan dengan flat gitu Pak. Jadi upayakan kaki tungkai itu dipanasin dulu karena sistem pembuluh darah kita, otot-otot kita itu harus disiapkan dulu. Kalau belum siap nanti ya pasti akan pegel. Bahkan saya sendiri pun kadang merasakan kalau sudah jalan masuk di kilometer 7, kilometer 8 itu pangkal paha sama betis tuh kadang ada kayak yang gondeli, ada kayak berat gitu ya. Itu hanya Kencang. satu, Pak. Itu di stretching lagi. Jadi di Hmm. stretching lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 gitu ya, nggak apa-apa. Kemudian bergantian kanan kiri, terus diulang lagi sampai 3 kali. Baru jalan lagi itu insya Allah enak. Karena apa? Ada namanya asam laktat yang dia numpuk di situ dan tidak bisa diurai. Jadi apa responnya? Jadinya pegel, nggih pegel. Tapi kalau kita stretch, maka kasarnya tuh kayak karet atau diolor gitu ya, ditarik. Nah, dia itu akan terbawa oleh sistem pembuluh darah kita, akan diurai gitu. Sehingga apa?
responnya itu tadi yang tadinya pegel-pegel numpuk itu menjadi lebih enak. Itu sih Pak, saran saya mungkin bisa pakai sepatu dan gunakan sepatu yang nyaman, nggih. Mungkin kita nggak perlu harus mahal, tapi nyaman, nyaman di kaki itu ya nggak capek, nggak pegel, nggak bikin lecet gitu ya. Itu dan pakai kaos kaki. Kaos kakinya saya sarankan ke Bapak Ibu teman-teman kalau mau hajian gitu ya. Memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi saya kemarin praktek tuh pakai sepatu, pakai kaos kaki yang agak tebel, yang dalamnya itu kayak kayak handuk gitu ya, kayak serabut-serabut handuk itu sangat nyaman. Tapi masing-masing orang berbeda ya. Itu sangat nyaman. Jadi benturan gesekannya itu kalau basah, kalau panas tuh dia terserap. Jadi tidak membuat luka pada telapak kaki. Tapi sekali lagi tergantung masing-masing orang biasanya menggunakan apa. Kalau untuk daily dan olahraga itu memang berbeda. Untuk sehari-hari kita pakai yang model tipis tidak apa-apa nggih karena hanya jalan biasa. Tapi kalau untuk olahraga sebisa mungkin yang agak tebel karena ada berkeringat. Kaki kita tuh berkeringat juga ketika melakukan olahraga, jalan dan lainnya gitu ya. Sehingga keringatnya mudah diserap dan minimal cederanya lebih minim. Terkait dengan pegel-pegel tadi, mungkin coba pernah direndam nggak Pak samparannya Pak kakinya Pak? Jarang, Bu. Coba direndam pakai itu Pak air es Pak. Air, Hmm. air biasa, nggih. Kalau habis jalan nggih, habis jalan itu coba eh, air biasa kemudian dikasih batu es. Jadi es batu gitu ya. Dikit-dikit dulu, Pak. Nanti akan ada kayak cekit 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 gitu di kaki. Tapi itu nggak apa-apa. Nanti terus naik di stretch lagi, naik di stretching lagi, turun lagi. Kenapa saya bilang pakai air dingin supaya nggak terjadi inflamasi, Pak. Kalau pakai air panas nanti udah pegel dipanasin tambah pegel takutnya jadi memar gitu ya. Tapi kalau pakai air es itu tidak. Gitu aja Pak Budi Wicaksono. Nggih, tanya sepindah malih, Bu. Boleh. Bu, kalau kemarin kan pas umroh itu jalan kaki, saya itu jalan kaki lebih dari sekitar 16 kilo, Bu, pas umroh Nggih, itu. Pas kebetulan bawa ini ya, bawa pengukur langkah ya, sampai 23.000 langkah. Itu pedometer. memang apa namanya, kaki, betis sama telapak itu kayak ketarik gitu, Bu. Betul, Pak. Itu yang Kayak terjadi. ketarik. Nggih, Itu pertanyaannya gimana ya, Bu? adalah Cara solusinya untuk ya ini menjaga antisipasi ya, semoga ini betul. enggak terjadi di saat hajian nanti, antisipasi jika terjadi masalah betis sama telapak kaki itu rasa tertarik gitu, Bu. Oke. J, matur nuwun Pak Budi, pertanyaan yang kedua. Ini menarik ya Bapak Ibu, memang betul kalau kita jalan jauh itu pasti yang namanya betis ke pangkal paha, tungkai lah ya. Tungkai itu kan dari paha, betis, kemudian telapak kaki itu menjadi sensor penguat pertama. Responnya apa? Pasti akan pegel dan sebagainya. Yang pertama adalah dengan stretching dulu, Pak. Stretching pelan-pelan ya. Jadi posisi duduk, kemudian temennya posisi duduk, kaki dilurusin, kemudian badan Bapak membungkuk. Temennya suruh dorong sebentar. Pelan-pelan, pelan-pelan, harus pelan-pelan, nggak boleh cepet. Pelan-pelan, satu, dua gitu ya. Itu pembantu pertama. Terus yang kedua, membawa, kalau memang emergensi banget gitu ya, membawa obat boleh kok, obat-obat analgesik itu, tapi yang dingin ya Pak. Kalau misalnya, saya mau sebut merek, boleh ya. Saya nggak di endorse tapi. Misalnya kayak Counterpain. Counterpain kan dia punya ada yang hot sama yang cold ya, yang dingin ya. Bawa yang dingin. Kemudian pada bagian yang apa namanya? Memang sih nggak boleh dimasas ya, tapi itu boleh dioleskan pada bagian yang sakit. Kenapa? Itu adalah pencegahan pertama untuk mengurangi rasa nyerinya. Kalau nyeri, kalau pegel ya berarti pegel-pegelnya. Tapi alangkah baiknya kalau saya sih sarankan untuk stretching dulu. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu dekat atau dekat dengan fasilitas kolam renang atau apa, itu boleh dengan jalan di air lagi, Pak. Sama dengan yang tadi mengalami cedera redang sendi ya. Karena pada saat kita jalan di air memang berat. Berat itu bebannya, tapi kita melakukannya dengan ringan dan nanti insya Allah itu menguatkan otot-otot kaki kita, Pak. Kalau otot kaki kita sudah kuat,
ditambah lagi dengan latihan kelenturan. Kalau kakinya kuat, tidak dilatih kelenturan, maka ototnya jadi kaku. Jadi apa namanya ya, sel-sel ototnya yang tadi itu numbuh, kalau dibiarkan itu kan tidak dilatih maka dia kaku. Sama kayak orang latihan beban. Latihan beban itu ototnya metekol-metekol, yes. Tapi kalau tidak dilatih dengan latihan kelenturannya, maka ototnya akan kaku. Tidak indah. Ya, tidak indah tuh ya nggak lentur gitu loh. Jadi usahakan otot itu ya kuat, ya lentur. Bukan kuat tapi kaku. Nah, sehingga latihannya itu dengan penguatan, lenturnya itu dengan cara peregangan. Kenapa? Peregangan inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lancarnya pembuluh darah. Jadi dia ditarik. Kayak karet itu kalau kalau misalnya nggak pernah dia papain, begitu ditarik dia pasti retak, pasti kaku. Itu contoh kecil kayak otot kita, Pak. Kalau ditarik itu kan berarti dia sekali dua kali tarik dia akan lentur. Begitulah. Jadi sistem aktin miosin, aduh, saya jelasin susah. Sistem aktin miosinnya itu di dalam sel otot itu akan harus direnggangkan, ditarik, direnggangkan, ditarik, direnggangkan. Begitulah otot kita, Pak. Jadi harus direnggangkan dengan cara latihan-latihan peregangan. Gitu. Nanti ada beberapa yang video yang sudah saya kirim. Kalau perlu saya kirimkan lagi beberapa contoh peregangan yang bisa dilakukan di rumah atau pada saat latihan olahraga. Gitu sih Pak Budi, semoga bisa bermanfaat nggih. Nanti dicoba aja dengan Ya, peregangan makasih. dulu. Atau kalau ternyata kok parah gitu ya, kok nggak sembuh-sembuh, coba habis latihan atau setelah jalan itu dikompres pakai air es, Pak. Air es cepet kok itu. Jadi kami aja kalau habis jalan gitu, kalau pengen bermanja-manja ria itu saya pakai kolam renang anak, terus saya beli 3 bungkus box itu es batu yang buat minuman, kasih air terus dimasukin. Memang awalnya agak cek 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 gitu ya, tapi lama-lama nanti enggak. Karena sudah ada respon adaptasi dari dingin ke tubuh kita. Insya Allah lebih cepat kok Pak Budi, kalau kita mau pakai terapi itu. Peregangan, kemudian nanti pakai kompres, itu boleh. Nggak apa-apa, kombinasi saja. Dan dipilih senyamannya, nggih, jangan dipaksakan. Gitu Pak Bu, Budi. Nggih. Bu Siti kasih Dalam tips gitu, dikasih tip nopo kalau pas hajian nanti itu pas jalan pakainya sandal yang apa gitu yang cocok buat jalan jauh dan nyaman serta masih dalam kategori syar'i gitu Bu Siti. nggih, matur nuwun Pak Budi. eh ini pengalaman pribadi saya, nggih. Saya tuh kemarin, mohon maaf sekali, saya tidak menggunakan alas sepatu warna putih, Pak. Karena saya tuh nyaman dengan sepatu slip on ya. Saya nyaman dengan sepatu slip on. Dan qadarullah saya tuh pecinta warna merah Pak. Jadi waktu itu memang saya yang penting dipakai enak kan Ustadz, iya gitu. Ya memang mungkin saya kali ya yang waktu itu nggak pakai putih gitu. Saya tuh pakai sepatu, saya sebut merek. Saya Pak waktu itu kan saya pakai sepatu kickers warna merah karena saya suka warna merah Pak. Jadi tadi beberapa slide saya kalau Bapak Persani kan tas saya merah, bahkan saya juga nyari sajadah juga warna merah gitu ya. Tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah sepatu apa yang akan Bapak pakai besok pada saat haji itu adalah pakai sepatu yang sehari-hari Bapak pakai di Indonesia. Bukannya kalau Kalau haji cowok itu tidak harus baru ya, gitu ya. kalau Tapi cowok bersih. pakai sepatu kan kalau berihram kan nggak bisa Bu. Beliau kan nggak bisa, betul. Iya, Dan nggak bisa pakai kaos kaki juga kan Pak. Tapi kan iya boleh pakai. betul. Iya, jadi Bapak latihan aja dulu di sini. Latihannya dengan mengadaptasikan situasi di sana dibawa ke sini. Ya, jadi kalau memang nanti kan ihramnya itu kalau nggak salah pakai sendal ya, yang Iya. harus terbuka kan. Berarti Bapak sudah mulai sekarang menggunakan sepatu atau sandal yang akan dipakai. Di awal tadi Hmm. saya matur gunakan alas kaki, sepatu atau kaos kaki atau sandal yang yang biasa dipakai. Karena kan di sana kalau pemahaman saya kan kita kan berserah diri kan jiwa raga nggih, Pak. Jadi kalau sudah meluruskan niat ya Allah saya berserah kepadamu atas apapun yang
terjadi, saya memenuhi panggilanmu, apapun sajianmu saya terima ya Allah. Jadi Bismillah aja, insya Allah nanti dimudahkan. Dan yang kedua tadi, tips apa? Gunakan yang memang biasa Bapak pakai. Kalau sepatu baru, sandal baru, resikonya itu ketika dipakai sana malah lecet, Pak. Nggak, artinya kan malah mengganggu, gitu. Tapi kalau sudah dipakai biasa, sehari-hari dipakai dulu, nanti di sana enak, Pak. Karena itu sudah ada adaptasi sepatu atau sandal yang kita akan pakai itu nanti kan sudah terbiasa kita pakai. Jadi respon telapak kaki, respon arkesnya itu sudah cocok dengan sepatu atau sandal yang akan Bapak pakai. Ya kalau ihram nggak boleh pakai sepatu, saya lupa. Ibu-ibu ya boleh pakai, ibu-ibu harus pakai kaos kaki. Gitu sih Pak Budi. Jadi gunakan alas kaki yang bisa dipakai senyamannya. Jadi kalau Bapak punya brand tertentu misalnya, itu dipakai nggak apa-apa, Pak. Kan nggak harus baru, tapi bersih ya. Harus bersih. Jadi cuci dulu sebelum mau dipakai misalnya gitu. Gitu sih Pak Budi, mohon izin. Nggih. Nggih, siap Bu, matur suwun sangat Bu Siti. Sami-sami Pak Budi, Nggih, Barakallah. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Lutfi, sebaiknya membawa berapa jenis alas kaki, Prof? Saya membawa kaos kaki itu nggak banyak, Bu. Saya hanya bawa kaos kaki warna hitam, itu 3, warna putihnya 2. Tapi yang putih nggak saya pakai jadinya. Karena kotor, nyucinya susah. Jadi saya pakai kaos kakinya tuh kaos kaki hitam. Saya beli tuh kalau nggak salah Reebok sama Adidas. Cukup tebel. Jadi kan saya pakai leggingnya udah panjang ya. Jadi pakai kaos kakinya saya bukan kaos kaki yang tinggi, enggak, tapi yang di atas mata kaki dikit gitu ya. Itu saya bawa itu Mbah Ringgo waktu itu, Kumbah Garing Dinggo. Jadi dicuci gitu. Saya pakai itu Bu, Mbak. Jadi itu pun harus dipakai dari sini. Jadi saya bawa yang memang sering saya pakai gitu ya. Jadi saya beli kaos kaki itu saya pakai selalu untuk di umroh. Kalau umroh saya pakai itu. Kemudian eh, yang pastikan ada ganti ya kalau misalnya satunya lagi dicuci maka siapkan serepnya kok nanti nggak kering-kering gitu. Tapi Masya Allah di sana itu saya malam nyuci itu paginya 1 hari udah kering kok, 1 hari udah kering gitu. Jadi aman lah gitu ya. Kalau yang suka backpacker kayak saya ya sangat membantu karena tidak terlalu bawaan gitu. Kemudian infonya musim haji tahun 2026 musimnya dingin, ada yang harus diperhatikan. J, ini tips buat ibu-ibu yang memang sensitif dengan dingin kayak saya, usahakan bawa manset yang panjang, Bu. Manset baju nggih. Jadi usahakan badan itu kulit tertutup. Jadi sama ketika mungkin udah dibiasa juga dipakai sama oleh teman-teman kalau saya traveling ke daerah yang dingin itu sama. Jadi saya pakai manset yang panjang. Apa ya namanya ya? Manset panjang itu yang langsung nutupin, tapi bukannya langsung celana, yang potongan aja, yang two pieces ya. Jadi dia lebih enak karena dimasukin lagi nanti kan kaos dalamnya itu mansetnya dimasukin ke legging. Jadi kan aman Bu. Itu sangat membantu menghangatkan tubuh kita dalam kondisi yang stabil. Tapi kalau kita nggak pakai baju manset yang panjang rapat itu akan naik-naik ke buka-buka itu lebih anginnya tuh lebih nembus gitu loh. Kalau saya ya. Jadi kalau saya biasanya ya pakai loungewear boleh tuh. Ada Mbak Nanin. Itu bisa dipakai. Dan itu sangat membantu kalau musim dingin. Jadi nggak perlu bawaan terlalu banyak, tapi apa namanya proteksi ke tubuh kita tuh lebih anget, tetap menjaga lebih anget, lebih nyaman buat saya. Itu sih Mbak Bu Ika atau Mbak Ika ya. Makasih Mbak Nanin udah ditulisin pakai longcin boleh. Gitu sih. Ada lagi Bapak Ibu teman-teman? Kemudian bawa makanan cemilan nggih, cemilan yang biasa dimakan. Kadang makanan di sana tidak cocok. Jadi kalau misalnya kalau misalnya apa namanya? Worries takut itu ya bawa cemilan yang biasa dipakai, yang biasa diminum.
Kemudian kalau orang yang sering ingin BAK misalnya 2 jam sekali, bagaimana mengatasinya? Kalau sedang berkegiatan berhaji, ada pertanyaan dari Bu Devi terkait dengan kondisi yang sering BAK 1 atau 2 jam sekali, bagaimana mengatasinya? Terus yang kedua, kalau sedang berkegiatan berhaji harus berjalan berpuluh-puluh kilometer kalau kita ingin BAK dan lain-lain, bagaimana mengatasinya? Apa? Oke, saya jawab ya Bu Devi. Yang pertama terkait dengan buang air kecil. Saya punya punya cara dulu tuh saya pakai gini, ya Allah jadikanlah air kencing saya menjadi keringat gitu ya. Jadikan kentut saya menjadi sendawa. Jadikan lapar saya jadi tenaga. Jadi lebih kita berpikir positif dan minta izin sama Allah dan alhamdulillah itu tidak merasa apa ya. Jadi kalau buang air kecil itu bukannya enggak tapi bisa bisa delay lama ya karena kan memang kita juga keluarnya lewat keringat, jalan berjauh-jauh dan kalau toilet di sana sudah ada toilet banyak. Tapi memang perlu bawa tisu basah atau tisu kering ya sama air minum. Karena kalau sudah buang air kecil maka kita udah nggak ada wudhu gitu kan. Pokoknya harus menjaga wudhu itu sehingga solusinya itu kemudian minum air secukupnya supaya tidak terlalu berlebih dan hindari kopi. Kopinya dihindari dulu karena kopi itu dia akan memacu diuretik sistem di dalam perkencingan kita, memacu ginjal kita, nanti lebih sering pipis gitu ya. Kemudian toiletnya ada kok banyak. Dan nanti berapa kilometer kalau kemarin 2024 itu sudah ada bangunan-bangunan samping kanan kiri itu toilet sama ini apa namanya air minum ya sudah banyak. Jadi insya Allah teratasi Mbak. Jadi jadikan pipisku sebagai jadi keringatku gitu dulu. Ya BAB-ku jadi tenagaku gitu-gitu Mbak. Jadi eh buat saya itu hal kecil simple tapi Masya Allah manfaatnya benar-benar banyak banget gitu ya. Jadi tidak merasa haus, kemudian tidak berasa pengen buang air kecil gitu ya. Dan diatur usahakan sebelum berangkat sudah bersihkan badan, kemudian minum air zam-zam dan niatkan bahwa kita mau perjalanan dari Arafah ke Musdalifah. Hajatnya apa, mintanya apa sama Allah, minta dikuatkan, minta diizinkan supaya tetap bisa menjaga wudhu dan lain-lain. Itu sih Mbak, jadi tergantung dari kita minta doanya sama apa ke Allah gitu. Gitu Bu Devi, toiletnya banyak, jadi nggak khawatir. Gitu nggih. Saya kembalikan ke Pak Arif. Masya Allah, tabarakallah. Manfaat sekali, Dok. Prof, banyak yang bertanya nih, sampai melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Nggak apa-apa Baik, Pak, Bapak kita Ibu. masih ada sampai jam 8. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu nanti yang ingin konsultasi secara pribadi, kami persilakan untuk bisa japri ke nomor Profesor Siti Baitul Karomah untuk bisa berkonsultasi apapun itu keluhannya, ya, terutama di keluhan fisik ya. Insya Allah nanti Profesor akan banyak membantu. Free ya, Prof, tanpa perlu harus membayar. Free dong Pak. Free, Alhamdulillah. insya Allah free. Baik, Kalau misalnya domisili atau pas tidak ke Semarang boleh, nanti kita jadwalkan untuk diskusi. Ngobrol deh, ngobrol aja. Ngobrol asik gitu. baik, Prof. Baik, Siap. Bapak Ibu, ini sudah menunjukkan jam 7.43. Kami akan segera mengakhiri manasik keempat ini melalui Zoom. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga apa yang diinformasikan, yang diberikan edukasi kepada dari Profesor Siti Baitul kepada seluruh jamaah selalu bisa bermanfaat. Dan terima kasih, Prof. Semoga bisa mendapatkan barokallah apa yang Profesor sampaikan di Zoom hari ini. Terima kasih Bapak Amin. Ibu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabarakatuh. Arif, Bapak Ibu. Terima Mohon maaf kasih. lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.